Episode 421 Transformasi Jiwa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua dan mengeluarkan tas yang diberikan Du Tian padanya. Setelah memindainya dengan inderanya, ekspresinya menjadi aneh. Dia tahu bahwa Du Tian telah mengambil banyak batu giok surgawi, tetapi dia tidak tahu jumlah pastinya. Setiap kali sekte tersebut menyerahkan batu giok surgawi, Du Tian akan langsung memasukkannya ke dalam tas ini. Sekarang dia melihat mereka, dia merasa terkejut. Tas kecil ini berisi lebih dari 100 kali batu giok surgawi yang saya dapatkan dari alam surgawi. Tidak heran sekte pemurnian jiwa ini memiliki begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengguncang tasnya dan kemudian sejumlah besar batu giok mengelilinginya. Dalam sekejap, gua itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang kaya. Ini hanya sebagian dari apa yang ada di dalam tas. Wang Lin dengan hati-hati menyimpan tasnya dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi membanjiri tubuhnya dan mulai memurnikan energi spiritual di dalam dirinya. Wang Lin sudah mengalami ini sebelumnya, jadi dia dengan mudah memulainya lagi untuk memulai terobosannya ke tahap transformasi jiwa. Ketika sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual di dalam dirinya terkondensasi menjadi sebuah bola. Bola ini seperti inti emas seorang kultivator, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. 3 hari kemudian, batu giok langit di sekitar Wang Lin berubah menjadi abu-abu dan retakan muncul di atasnya, lalu akhirnya berubah menjadi debu. Wang Lin tidak ragu untuk menamparkan tas itu sekali lagi. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok langit lagi. Penyerapan energi spiritual surgawi tidak pernah berhenti. Dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin untuk memurnikan energi spiritual di dalam dirinya serta daging dan tulangnya. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa adalah memurnikan tubuh secara menyeluruh sehingga mampu menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Sebelum alam surgawi runtuh, semua ini tidak perlu dilakukan. Yang harus mereka lakukan hanyalah pergi ke kolam pembersihan roh selama beberapa bulan untuk melepaskan diri dari tubuh fana mereka dan mendapatkan tubuh yang dapat menahan energi spiritual surgawi. Namun, sekarang alam surgawi telah dihancurkan dan kolam pembersih roh telah hilang, para kultivator membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi untuk menghilangkan akar fana mereka. Ketika akar fana seseorang telah dihilangkan seluruhnya, langkah pertama telah selesai. Langkah kedua adalah jiwa asal seseorang beralih dari non-jasmani ke jasmani. Meskipun tidak dapat menggantikan tubuh fisik, jiwa asal jasmani beberapa kali lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Cara melihatnya seperti ini, jiwa yang baru lahir itu seperti bayi dan jiwa asal adalah bayi yang tumbuh menjadi remaja. Selanjutnya, tahap transformasi jiwa membawa perubahan misterius. Pemuda tersebut tumbuh menjadi seorang dewasa muda yang kuat dengan senjata di tangannya. Pada tahap ini, jiwa asal jauh lebih kuat daripada jiwa asal pada tahap formasi jiwa. Jiwa situnan yang begitu besar merupakan tanda bahwa ia telah melewati tahap transformasi jiwa. Bahkan jiwa seorang kultivator ascendan memiliki ukuran yang sama dengan jiwa seorang kultivator transformasi jiwa. Hanya ketika seseorang berhasil melewati tahap ascendan ke langkah berikutnya barulah ada perubahan lainnya. Namun, level itu terlalu jauh untuk dipertimbangkan oleh Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Sejumlah besar batu giok langit di tasnya telah diserap, dan di sekelilingnya terdapat bekas batu giok langit yang telah berubah menjadi debu. Bola energi spiritual di dalam dantainya retak pada hari ini dan kekuatan isap yang kuat datang dari celah tersebut. Semua energi spiritual surgawi yang diserap Wang Lin tersedot ke dalam. Bahkan batu giok surgawi yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi debu ketika energi spiritual surgawi darinya tersedot ke dalam celah itu. Bola energi spiritual berangsur-angsur berubah warna. Awalnya berwarna hijau dan sekarang bersinar emas. Pikiran Wang Lin masih jernih. Jadi dia dengan tenang memperhatikan perubahan di tubuhnya seolah sedang memperhatikan orang lain. Tak lama kemudian, ketika seluruh energi spiritual surgawi diserap oleh bola energi spiritual, bola tersebut menjadi sepenuhnya berwarna emas. Jika seseorang menariknya keluar dari tubuhnya, itu akan terlihat persis seperti inti emas. Tepat pada saat ini, inti emas bergetar dan semakin banyak retakan muncul di sana. Kemudian, dengan keras, semua energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin bergegas keluar dan mendorong jiwa asalnya keluar hingga jaraknya 3 inci darinya. Dia mencoba mengembalikannya, tetapi ada kekuatan kuat yang mencegahnya. Jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada jiwa aslinya.
Ketika inti emasnya hancur, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini tubuhnya seperti cangkang kosong yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan melepaskan untaian energi spiritual surgawi. Tak lama kemudian, seluruh energi spiritual surgawi yang keluar dari pori-porinya kembali masuk ke dalam tubuhnya melalui lubangnya. Proses ini berubah menjadi sebuah siklus. Tubuh Wang Lin berangsur-angsur menjadi transparan dan kemudian pakaiannya perlahan menghilang. Kedua tas miliknya jatuh ke tanah. Energi spiritual surgawi perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya. Meridian ini terbuat dari energi spiritual surgawi, sehingga secara alami mampu menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Daging di tubuhnya juga mulai berubah ketika energi spiritual surgawi mulai tertanam dalam tubuh ini. Saat ini dia tampak seperti makhluk surgawi. Proses mengubah seluruh tubuhnya berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Selama periode waktu ini, jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Dia mencoba berkali-kali untuk masuk kembali ke tubuhnya tetapi dihentikan di luar. Seolah-olah tubuh itu bukan lagi miliknya dan dia tidak dapat menyatu dengannya lagi. Pada hari ini, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma. Aroma ini sangat memikat. Seolah-olah ramuan roh baru saja digali. Aromanya melayang keluar dari gua, menyebabkan mata Dutian berbinar. Matanya menunjukkan kilatan kekaguman dan dia menghela nafas. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, telah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Tangannya membentuk segel, lalu cahaya hitam segera mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Aroma yang dihasilkan dari menyelesaikan langkah pertama tahap transformasi jiwa menarik binatang buas dan iblis kuat yang ingin merasuki tubuh. Namun, sekte pemurnian jiwa saya berspesialisasi dalam jiwa, jadi tidak apa-apa jika iblis itu tidak datang, tetapi jika mereka datang, maka mereka bisa menjadi makanan untuk bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saya juga tidak takut pada binatang buas itu. Formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa dapat menjaga mereka semua tetap berada di luar. Belum ada binatang buas yang bisa membuatku takut. Cobaan berbahaya untuk mencapai tahap transformasi jiwa ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin dengan Dutian yang melindunginya, tetapi bagi para kultivator nakal atau sekte lemah, itu mengancam jiwa. Selama transformasi, jiwa asal dipaksa keluar dari tubuh dan tubuh tidak berdaya. Jika ada iblis atau jiwa yang kuat di sekitar, mereka dapat dengan mudah merasuki atau melahap tubuh. Bahkan binatang buas pun sangat tertarik pada tubuh yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi mereka, tubuh itu seperti harta karun alami, dan melahapnya akan meningkatkan kekuatan mereka. Begitu jiwa asal kembali ke tubuh dan mengambil energi di dalamnya, maka tubuh menjadi tidak berguna bagi binatang. Di dalam gua, Wang Lin mengulurkan jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok surgawi. Kali ini energi spiritual surgawi tidak diserap oleh tubuh melainkan oleh jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman memenuhi jiwa Wang Lin. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih jasmani. Pada saat ini, Wang Lin memahami bahwa setelah jiwa asalnya menjadi jasmani, dia akan dapat masuk kembali ke tubuhnya dan dia akan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi jiwa asal untuk menjadi jasmani. Di luar gua, mata Dutian berbinar dan dia melambaikan tangan kirinya. Jiwa utama berwarna ungu keemasan terbang keluar, meraih jiwa hitam nakal, dan menyeretnya ke dalam bendera jiwa. Dutian bergumam, ini sudah yang ke-19. Sayangnya, semuanya adalah pecahan jiwa formasi jiwa. Jika ada transformasi jiwa, maka bendera jiwa akan memiliki jiwa utama lainnya. Tepat pada saat ini, cahaya ungu keemasan terbang dari kejauhan. Formasi perlindungan tidak menghentikannya, jadi ia langsung menyerang gua. Mata Dutian berbinar dan dia tertawa. Dia telah membuatnya agar formasi itu tidak menghentikan jiwa. Itu sebabnya mereka masuk. Bagus, ayo. Mata Dutian berbinar dan dia bergerak. Dia melompat ke udara dan meraih jiwa ungu keemasan. Cahaya ungu keemasan menghilang dan menghindari tangan Dutian, lalu menyerbu menuju gua. Melihat pecahan jiwa hendak memasuki gua, Dutian dengan cepat bergerak dan dalam sekejap muncul di hadapan pecahan jiwa. Dia tertawa. Sayangnya, Anda belum mencapai tahap transformasi jiwa. Kamu hanya berada di perbatasan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tangannya membentuk segel dan pusaran raksasa muncul. Dutian berteriak, pusaran jiwa. Fragmen jiwa menjerit dan dengan cepat mundur, tapi Dutian selangkah lebih maju. Dia berkata, tangkap.
Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran dan pecahan jiwa ungu keemasan diseret menuju pusaran. Dutian tersenyum, tetapi pada saat ini, ledakan keras datang dari formasi perlindungan Sekte Pemurnian Jiwa. Formasi itu bergetar dan kemudian runtuh sepenuhnya. Ledakan keras ini segera bergema di seluruh Sekte Pemurnian Jiwa. Bahkan 3 gunung utama bergetar ketika sejumlah besar batu berjatuhan dan retakan muncul di sana, membuat takut para murid di dalamnya. Di langit, sosok merah berjubah merah muncul. Sosok ini mengeluarkan aura yang sangat kuat. Saat ini, langit kehilangan warnanya dan hanya sosok ini yang ada. Zhu Kezi. Ekspresi Dutian sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan pecahan jiwa ini, jadi dia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa dan menangkapnya. Episode 422 Zuxi. Dutian. Zuxi mengenakan jubah merah menyala dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meski terlihat kuno, dia tetap memancarkan aura yang sangat menindas. Orang ini dengan santai berdiri di sana saat langit menjadi gelap. Semua cahaya datang dari jubahnya yang berapi-api, sepenuhnya menunjukkan dominasinya atas planet Suzaku. Seseorang tidak dapat merasakan seuntai energi spiritual atau bahkan energi spiritual celestial di tubuhnya, namun para kultivator ascendan tahap awal akan terpaksa mundur, dan bahkan monster tua ascendan tahap pertengahan secara tidak sadar akan mundur. Dia adalah satu-satunya kultivator ascendan tahap akhir di pabrik Suzaku. Penguasa sejati planet Suzaku. Zuxi dengan tenang berkata, saat itu, negaraku Suzaku membuat perjanjian dengan Sekte Pemurnian Jiwamu. Saat negara Suzaku dalam bahaya, Anda harus meminjamkan kami bendera 1 miliar jiwa. Hari ini lelaki tua ini ada di sini untuk meminjam benderanya. Dutian, bawa ke sini. Omong kosong. Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat sambil menatap Zuxi dan berteriak, kenapa saya belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur manapun sebelumnya. Pencuri tua Zuk, jika Anda ingin mencurinya, datang saja dan ambil. Tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini. Zuxi memandang Dutian, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Masalah ini diputuskan antara generasi pertama Suzaku dan nenek moyang pendiri Anda, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya, tapi saya mengetahuinya di beberapa catatan lama. Hari ini saya di sini bukan untuk mencuri tetapi untuk meminjam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Langit berubah warna dan cahaya merah berkumpul dari segala arah. Lampu merah membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Dutian berteriak, pencuri tua. Dia mengibarkan bendera jiwa dan tanpa ragu-ragu melepaskan 1 miliar fragmen jiwa. Selain jiwa keempat, 35 jiwa utama yang tersisa juga diutus. Segala sesuatu yang berjarak 100 km ditutupi oleh pecahan jiwa. Jeritan dan lengkingan mereka memenuhi area tersebut. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar fragmen jiwa semuanya memiliki ekspresi yang garang saat mereka merobek tangan merahnya hingga berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Zuxi dan menatapnya dengan kejam. Zuxi melihat ke sekitar 1 miliar fragmen jiwa. Pupil matanya sedikit menyusut saat dia dengan tenang berkata, Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukummu menggantikan leluhurmu. Saya bilang saya hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa, jadi saya akan meminjamnya dan kemudian saya akan mengembalikannya kepada Anda. Dutian tertawa dengan ejekan di matanya. Meminjam. Berapa lama Anda ingin meminjamnya? Ekspresi Zuxi serius saat dia berkata, pinjamkan ke negara Suzaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kami secara alami akan mengembalikannya. Pencuri tua Zuk, Sekte Pemurnian Jiwa saya memiliki pepatah, jika benderanya ada di sini, sekte tersebut masih ada. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mencoba mengambilnya. Mata Dutian menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke arah Zuxi. Sekering. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul di 35 jiwa utama dan kemudian jiwa utama mulai menyatu satu sama lain. Mata Zuxi berbinar. Dia tidak bisa membiarkan fusi ini berlanjut. Dia mengulurkan tangan dan sehelai bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirimkan bulu itu ke depan, lalu tiba-tiba bulu itu mulai terbakar dan mengeluarkan cahaya hantu. Api suci Suzaku. Suara kuno Zuxi menggelegar dari mulutnya. Bulu yang terbakar itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Gelombang api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusatnya dan segera menutupi area sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tidak terbayangkan.
3 gunung dari Sekte Pemurnian Jiwa diubah menjadi cairan kental berwarna hitam. Namun cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua tempat Wang Lin berada menghilang, dan Wang Lin menghilang bersama gua tersebut. Seluruh Sekte Pemurnian Jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak dapat lolos dari bencana ini. 35 fragmen jiwa utama yang akan menyatu juga dikelilingi oleh api. Gas hitam melayang dari tubuh mereka dan mereka semua memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Api Suzaku suci. Wajah Dutian sangat jelek. Ada 3 batu giok kuno yang melayang di sekelilingnya. Mereka menghalangi nyala api. Ekspresi Zugzi tenang saat dia perlahan berkata, Dutian, surga adil. Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu memaksaku. Dutian menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan seteguk darah, dan duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berkata, jiwa melarikan diri. Dutian bukanlah nama aslinya tetapi nama Taoisme yang diberikan gurunya. Dia pernah memberi tahu Wang Lin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara berbeda dalam menggunakannya, dan metode khususnya adalah melarikan diri. 35 jiwa utama melepaskan lampu hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di hadapan Dutian. Apa ini? Zugzi terkejut. Sekering. Dutian memuntahkan lebih banyak darah. Kali ini darah mendarat di salah satu jiwa utama. Kemudian, dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, aura yang sebanding dengan Zugzi muncul dan langit seakan terbelah dua. Sisi kiri berwarna merah menyala, melambangkan Zugzi. Sisi kanan berwarna hitam, mewakili jiwa ascendan tahap akhir yang dibentuk oleh 35 jiwa utama dan 1 miliar fragmen jiwa. Saat pecahan jiwa ini muncul, ia melambaikan tangannya, mendorong semua api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri. Bagaikan langit, tanah terbelah antara hitam dan merah. Murid Zugzi menyusut. Ekspresinya agak jelek saat dia menatap jiwa itu dan berkata, tidak buruk. Dengan kekuatan itu, ia dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi di planet Suzaku. Wajah Dutian pucat pasi. Dia hanya punya waktu kurang dari 2 tahun lagi, dan sekarang dia telah menggunakan teknik fusi bendera jiwa, dia hampir kehabisan waktu. Dia dengan lembut berbisik, bunuh dia. Fragmen jiwa ascendan tahap akhir tidak maju tetapi mengangkat tangannya. Suara gemuruh datang dari segala arah saat awan berkumpul membentuk tubuh berbentuk manusia. Tubuh ini terbuat dari awan dan sekilas tidak ada bedanya dengan manusia. Fragmen jiwa ascendan mengambil satu langkah ke depan dan menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Orang awan itu membuka mata hantunya dan menatap Zugzi. Untuk membentuk tubuh dari awan, itu memang hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh para kultivator ascendan tahap akhir. Namun, Anda diciptakan dari fusi. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ekspresi Zugzi jelek. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Lampu merah muncul di depannya dan berubah menjadi pedang pendek berwarna merah. Saat pedang itu muncul, api di tanah tersedot ke dalam pedang. Pedang ini sangat kuno dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Suzaku generasi pertama mendapatkannya dan menamakannya pedang Suzaku. Dengan itu, Zugzi menunjuk pedang itu dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu segera bersinar merah seolah-olah dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Pedang ini tidak berbeda dengan pedang surgawi. Pedang ini adalah harta surgawi. Mata orang awan itu berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya terbang dan menjadi pedang yang sama dengan pedang Suzaku. Selain warnanya, pedang itu terlihat persis sama dengan pedang Suzaku. Bahkan sejumlah besar energi spiritual surgawi pun sama. Lalu dia menunjuk ke arah Zugzi dan pedang kecil berwarna putih itu melesat ke depan. Pedang merah dan putih saling bertabrakan seperti meteor. Setelah serangkaian tabrakan, pedang putih itu jelas bukan tandingannya dan terdorong ke belakang. Namun, pedang merah telah menerima serangan dari energi spiritual surgawi yang kuat dari pedang putih, sehingga melambat. Orang awan itu menatap Zugzi dan tersenyum tipis. Kemudian tubuh awannya runtuh membentuk 8 salinan pedang yang sama persis. Masing-masing mengandung energi spiritual surgawi dalam jumlah besar. 8 pedang itu ditembakkan sekaligus. 3 di antaranya mengejar pedang Suzaku dan 5 sisanya menuju Zugzi. Ekspresi Zugzi jelek saat dia mundur beberapa ratus kaki. Dia menamparkan tasnya untuk mengambil labu, lalu dia bergumam, kumpulkan. Kelima pedang itu dikelilingi oleh kekuatan yang kuat dan kemudian, dalam sekejap mata, terperangkap di dalam labu. Mata Zugzi berbinar.
Dia hendak menggunakan labu tersebut untuk mengumpulkan 3 pedang lainnya, tetapi pada saat itu, dia mendengar suara berderak yang berasal dari labu tersebut. Sedetik kemudian, suara yang menggemparkan keluar darinya. Dengan keras, labu itu pecah. Kelima pedang itu terbang dan menusuk ke arah Zugzi tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, pedang yang melawan pedang Suzaku sepertinya telah menerima perintah, karena mereka membuang pedang Suzaku dan dengan cepat terbang. Ekspresi Zugzi berubah drastis dan dia segera mundur. Bukan karena dia bukan tandingannya, tapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meski dia yakin bisa menang, dia pasti akan terluka. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini umurnya juga tidak banyak lagi. Jika dia terluka di sini, umurnya akan lebih pendek. Hal penting lainnya adalah pertempuran kedua dengan klan abadi yang terbengkalai telah dimulai. Jika dia terluka di sini, akan sangat disayangkan. Episode 423 Raja yang Bijaksana dan Sedih. Namun, meski dia ingin mundur, pedang yang dibentuk oleh manusia awan itu bahkan lebih cepat dari kilat, jadi mereka dengan cepat mendekatinya. Mata Zugzi muram saat tangannya membuat segel di hadapannya. Saat segel ini muncul, aura kuat mengelilingi Zugzi. Pada saat ini, pedang terbang itu tiba. Ledakan. Suara yang mengguncang seluruh benua meledak. Zugzi terbang kembali seperti meteor dan tidak berhenti untuk beberapa saat. Segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat pasi dan aura superioritas yang dia pancarkan telah menghilang. 9 pedang terbang menghilang dan kembali menjadi pecahan jiwa. Dutian melihat pemandangan di hadapannya dan dengan getir berkata, segel Suzaku yang misterius. Segel Suzaku misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Suzaku setiap generasi. Itu tidak bisa diolah dan diwarisi dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak dibuat oleh Suzaku generasi pertama. Itu adalah mantra yang diberikan kepada mereka oleh serikat kultivasi. Segel Suzaku misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang, tetapi sangat kuat. Hanya ada 2 kegunaannya, menyerang dan bertahan. Serangannya dapat menghancurkan segalanya dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku meskipun hanya melindungi 1 orang. Tidak ada yang tahu bagaimana serikat kultivasi berhasil menciptakan mantra ini. Di planet kultivasi peringkat 6, hanya 1 orang yang dapat mengetahui mantranya dalam 1 waktu. Kecuali orang itu meninggal, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Meskipun Suzaku sebelumnya entah bagaimana masih hidup, ketika Suzaku saat ini mempelajari segel Suzaku misterius, Suzaku sebelumnya kehilangan kekuatan segelnya. Rumor mengatakan bahwa menggunakan segel Suzaku misterius memerlukan biaya tertentu, namun hanya orang yang telah mempelajari mantranya yang mengetahui biayanya. Segel yang baru saja digunakan Zugzi adalah segel itu. Orang awan itu hancur. Wajah Dutian pucat pasi saat dia menatap Zugzi, lalu tiba-tiba dia mulai tertawa. Umurku hampir habis. Bisa melihat pencuri tua sepertimu dalam keadaan seperti ini sungguh memuaskan. Ekspresi Zugzi jelek dan dia terengah-engah. Dia tidak akan menggunakan segel Suzaku misterius kecuali dia harus melakukannya, terutama jika segel itu digunakan untuk menyerang. Dia menggunakannya karena dia perlu menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertempuran melawan klan abadi yang terbengkalai. Dutian, Sekte Pemurnian Jiwa Anda pernah menjadi cabang Suzaku dan nenek moyang Anda bertarung bersama Suzaku generasi pertama melawan klan abadi yang terbengkalai. Kenapa kamu harus begitu keras kepala hari ini? Jika Anda menyerahkan bendera jiwa, saya akan membantu Anda membangun kembali sekte tersebut, membantu Anda mengumpulkan murid, dan bahkan membantu Anda menjadikan Sekte Pemurnian Jiwa sebagai negaranya lagi. Mata Dutian berbinar dan kemudian dia tersenyum nakal. Pencuri tua Zug, aku mengerti dirimu sekarang. Anda takut terluka. Jika tidak, Anda tidak akan berada dalam posisi yang memalukan. Perang dengan klan abadi yang terbengkalai telah dimulai. Saya khawatir Anda tidak akan bisa tinggal lama di sini. Zugzi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, meskipun leluhur 11 daun dari klan abadi yang terbengkalai itu kuat, saya memiliki kartu as di lengan saya. Setelah itu terungkap, klan abadi yang terbengkalai pasti akan mati. Dutian, saya akan bertanya kepada Anda untuk yang terakhir kalinya, maukah Anda menyerahkan bendera jiwa? Mata Dutian menjadi dingin. Dia menarik napas dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya ungu keemasan mulai bersinar di bendera, tapi tidak stabil. Pencuri tua Zug, aku menyarankanmu untuk pergi sekarang dan jangan memaksaku mengeluarkan jiwa keempat. Suara Dutian dipenuhi dengan tekad. Ekspresi Zugzi jelek, tapi dia mencibir dalam hati.
Dia telah menunggu munculnya jiwa keempat. Faktanya, yang sebenarnya dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara mengalahkan bendera 1 miliar jiwa. Zhuge 80% yakin bisa mengalahkannya. Itu sebabnya dia datang hari ini. Setelah merenung sedikit, Zhuge perlahan berkata, saya telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan, tapi saya belum melihatnya secara langsung. Meminjam kesempatan ini, saya benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari jiwa keempat ini. Du Tian mengatupkan giginya dan menunjuk ke dahinya dengan tangan kirinya. Dia mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menekannya ke bendera jiwa. Titik ungu keemasan pada bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Dunia terbagi menjadi 5 elemen yang saling menetralisir dan menciptakan berbagai jenis akar roh. Punya 1 unsur berarti bisa berkultivasi, punya 2 berarti pintar, punya 3 berarti punya bakat, punya 4 berarti punya bakat surgawi, dan punya 5 berarti lengkap. 5 unsur itu adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Memiliki 2 adalah hal yang langka, memiliki 3 bahkan lebih jarang lagi, memiliki 4 hampir tidak pernah terdengar, dan bahkan belum pernah ada yang mendengar ada orang yang memiliki kelimanya. Jiwa keempat adalah orang langka yang memiliki 3 elemen, namun bakat ini tidak terwujud ketika dia masih hidup. Dia hidup seperti kebanyakan orang dan mati ketika dia berada di tahap transformasi jiwa, tetapi sekte pemurnian jiwa menyempurnakan jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat mengancam bahkan para kultivator ascendan tahap akhir. Untuk menangkap jiwa ini, seseorang membutuhkan banyak tekad dan mereka harus membuka kristal planet kultivasi ketika umurnya hampir habis. Bagian dari rekaman ini terlintas di kepala Zhuge. Zhuge berkata, dengan nada serius, 3 jiwa logam. Du Tian tertawa serak. Matanya redup karena sisa umurnya baru saja digunakan untuk mengaktifkan jiwa keempat. Jiwa keempat tidak bisa dikeluarkan melalui cara biasa. Seseorang harus menyerahkan kekuatan hidupnya untuk mengeluarkannya dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, ia mengeluarkan cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu hanya ada satu benda, sebuah jarum tipis. Jarum ini tidak besar, hanya sepanjang ibu jari. Itu mengeluarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura yang dikeluarkan pedang Suzaku. 3 jiwa logam adalah harta surgawi yang dapat menembus semua zat dan kekuatan jiwanya bahkan dapat membahayakan jiwa asal. Mata Du Tian berbinar dan dia berkata, jiwa keempat, bunuh. Jarum ungu keemasan bersinar dan menghilang. Ekspresi Zhuge berubah saat dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang Suzaku menghalangi di depannya. Dengan bunyi ding, lubang seukuran jarum muncul di pedang Suzaku. Pada saat yang sama, Zhuge mengeluarkan suara gemuruh sambil menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia menekannya dengan jari telunjuknya. Dengan keras, Zhuge mundur 3 langkah. Cahaya ungu keemasan telah menghilang tanpa jejak sekali lagi, namun Zhuge tahu bahwa jiwa keempat masih ada. Ekspresinya dingin ketika dia berkata, jiwa keempat memang kuat. Tapi Du Tian, jika Anda berada pada tahap awal ascendan dan telah menggunakan energi spiritual surgawi melebihi apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator transformasi jiwa, Anda akan mampu membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Saya harus lari hari ini jika itu masalahnya. Namun, jika kamu ingin membunuhku, jiwa keempat tidak cukup cepat. Perkataan Zhuge mempunyai tujuan. Jiwa keempat yang ingin dia tangkap tidak seperti sekarang. Dia menginginkan jiwa keempat dalam kondisi yang jauh lebih kuat. Satu-satunya cara untuk mencapai keadaan yang lebih kuat adalah dengan melahap sejumlah besar fragmen jiwa dan jiwa primer. Harus dikatakan bahwa dalam hal perencanaan, Du Tian tidak bisa menandingi Zhuge. Du Tian menatap Zhuge sambil menunjuk ke udara dan pecahan jiwa itu runtuh. Cara mereka pingsan sangatlah aneh. Setiap kali ada kilatan cahaya ungu, pecahan jiwa akan runtuh. Ini terjadi dengan sangat cepat dan segera sebagian dari pecahan jiwa telah runtuh. Cahaya ungu menjadi semakin cepat hingga seseorang hanya dapat melihat garis ungu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh jiwa keempat. Du Tian tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan pecahan jiwa. Mata Zhuge berbinar. Dia hendak naik ketika dia tiba-tiba melangkah mundur. Sebuah lubang seukuran jarum tiba-tiba muncul di tangannya dan darah segar menetes dari lukanya. Pada saat ini, lebih banyak jiwa yang roboh. Karena 10 jiwa utama dilahap oleh jiwa keempat, kecepatannya telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Hati Du Tian sakit karena
Dari bendera 1 miliar jiwa dimakan oleh jiwa keempat dalam sekejap bersama dengan 10 jiwa utama. Bendera 1 miliar jiwa belum pernah mengalami kerugian seperti ini dalam waktu yang lama. Dutian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, jiwa keempat, berhenti. Cahaya ungu keemasan berhenti saat bersenandung dan kemudian menyerbu ke arah Zuxi. Zuxi menghela nafas. Dia ingin menunggu sampai jiwa keempat melahap semua jiwa sebelum menggunakan metode yang dipikirkan Suzaku sebelumnya untuk menangkapnya. Sayangnya, Dutian telah menghentikannya untuk melahapnya. Zuxi tidak bisa berkata apa-apa lagi atau tujuannya akan terungkap. Zuxi terus mundur sambil terus menunjuk ke udara di depannya. Serangkaian suara pecah terdengar, menyebabkan Zuxi mundur lebih cepat. Banyak luka seukuran jarum muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Setiap kali lubang muncul, ekspresinya menjadi semakin jelek dan auranya melemah. Namun, darahnya mulai menutupi jiwa keempat. Mata Zuikwezi menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan labu kecil berwarna merah. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, perbaiki. Dengan satu kata, seutas api putih keluar dari labu kecil itu. Sekitar 1000 kaki di sekitarnya segera menjadi lautan api. Api ini bahkan lebih kuat dari api suci Suzaku. Mari kita lihat apakah 3 jiwa logammu lebih kuat dari labu api surgawi. Aku akan menyempurnakan jiwa keempat ini. Di dalam lautan api, jarum berwarna ungu keemasan muncul dan berubah menjadi merah. Meski tidak meleleh, darah Zuxi perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini, jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menyebabkan hembusan angin yang membuka lubang di lautan api. Jiwa, kabur. Dutian berteriak. Jarum ungu keemasan menghilang dan terbang menuju Zuxi. Mata Zuxi berbinar. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia tertawa. Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan memaksa untuk mengambilnya, tapi aku akan mengambil jiwa keempat ini. Zuxi menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sedikit lumpur hitam. Dia meludahkan darah ke lumpur hitam dan kemudian seutas gas hitam keluar darinya. Tangan Zuxi memandu untaian gas hitam beberapa kali hingga membentuk simbol aneh. Orang tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% sisa umurku untuk membuka kristal planet kultivasi. Saya ingin menggunakan domain, berhenti, yang diberikan oleh serikat kultivasi kepada kami. Tangan kanannya menunjuk pada simbol itu dan kemudian dengan cepat terbang keluar dan menghilang 3 kaki di depan Zuxi. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki berhenti. Saat simbol itu menghilang, ada kilatan cahaya ungu keemasan dan kemudian jarum ungu keemasan muncul. Zuxi mengulurkan tangan dan menangkap jiwa keempat. Saat ini, waktu mulai bergerak lagi. Zuxi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi galak dan dia meraih ke arah Dutian. Dutian menghela nafas. Dia berbalik untuk melihat gua yang telah hancur oleh api dan menutup matanya. Tapi saat Zuxi mengulurkan tangan, tawa gelap datang dari gua tempat Wang Lin berada. Enyahlah untuk orang tua ini. Ekspresi Zuxi berubah. Ia merasakan sakit dari jiwa aslinya dan merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan setelah menjadi Suzaku. Episode 424 Situnan. Gelombang anggota klan abadi yang terbuang berkumpul di dalam awan hitam tak berujung di sisi timur benua Suzaku. Di tengah awan hitam duduk banyak anggota klan abadi yang terbuang. Mereka semua bernyanyi serempak. Kekuatan tato mereka telah keluar dari tubuh mereka dan melayang di udara. Kekuatan tato dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam anggota klan ini akan menggunakan seluruh kekuatan tato di tubuh mereka dan kemudian kelompok lain akan bertukar tempat dengan mereka untuk melanjutkan nyanyian. Proses ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Pada hari ini, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu muncul. Dia tidak memiliki tato di tubuhnya selain daun ungu di pipi kirinya yang memancarkan cahaya ungu. Dia berdiri di sana sambil menatap sejumlah besar anggota klan di tengah dan memperlihatkan pandangan bijaksana. Di belakangnya mengikuti 3 lelaki tua. Aura yang mereka bertiga keluarkan persis sama dengan lelaki tua berdaun 8 yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu lelaki tua itu dengan hormat berkata, leluhur kelima, sudah waktunya. Nenek moyang keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, pohon leluhur dibebaskan karena leluhur kuno menyerahkan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk membuka segel 5 pedang. Kita tidak boleh gagal kali ini. 4 subpohon dari pohon leluhur telah mengelilingi benua Suzaku. Kali ini negara Suzaku akan dihancurkan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi itu dengan cepat menghilang saat dia berkata,
leluhur kelima, tentang leluhur kedua. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, jangan ganggu dia. Dia sudah terlalu lama berada di negara Suzaku dan berpikir berbeda dari kita. Jika bukan karena keengganannya untuk bertarung, kita bisa saja memusnahkan negara Suzaku dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu. Saya hanya tidak percaya bahwa kristal planet kultivasi yang dimiliki negara Suzaku memiliki kekuatan yang dia bicarakan. Orang tua itu mengangguk dan tidak lagi berbicara. Orang-orang dari mayat sekte ada di sini. Pria parubaya itu memandang ke kejauhan. Sebuah peti mati besar dengan cepat mendekat dari luar tepi timur benua Suzaku. Di atas peti mati itu duduk 3 orang. Mereka bertiga semuanya berambut putih. Selain yang berada di tengah, yang berada pada tahap awal transformasi jiwa, 2 lainnya berada pada tahap akhir formasi jiwa. Mereka bertiga sedang duduk di atas peti mati yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di hadapan awan hitam. Simbol tato di awan hitam menyala untuk mencegahnya masuk. Orang tua transformasi jiwa tahap awal dari Sekte Mayat berkata, saya adalah tetua dari Sekte Mayat di planet Suzaku dan 2 orang di belakang saya adalah Diaken Mayat. Saya meminta Sekte Abadi yang ditinggalkan untuk membuka formasi tato. Tato di dalam awan hitam muncul lagi dan sebuah terowongan muncul. Peti mati besar dari Sekte Mayat dengan cepat terbang ke dalam. Peti mati itu berhenti di tengah awan hitam. Tetua transformasi jiwa tahap awal dari Sekte Mayat melompat turun. Di hadapannya ada pria parubaya dan 3 dukun berdaun 8. Pria parubaya itu dengan tenang berkata, Elder Sima, saya telah menunggu Anda. Tetua mayat sekte tertawa dan berkata, saya terlambat karena saya menemui masalah dalam perjalanan. Selain mengantarkan mayat, saya juga di sini untuk memberitahu klan abadi Anda yang terbengkalai sebuah berita. Pria parubaya itu memandangi sesepuh mayat sekte dengan mata tenang sambil menunggu berita. Mata tetua sekte mayat berbinar dan dengan senyuman yang bukan senyuman dia berkata, Zugzi pergi ke sekte pemurnian jiwa dan bertempur dengan Dutian untuk mencuri bendera jiwa 1 miliar jiwa. Ekspresi pria parubaya itu tetap sama, lalu dia tersenyum. Apakah hasilnya? Tetua mayat sekte tertawa. Aku tidak tahu, tapi dengan pemahaman sekte mayatku tentang Suzaku saat ini, jika dia pergi, maka dia setidaknya harus memiliki kepercayaan diri 80%. Klan abadimu yang tertinggal harus berhati-hati. Ekspresi pria parubaya itu belum berubah. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang ke arah pilu di ujung utara benua Suzaku. Dari situ ia merasakan aura yang membuatnya gemetar. Zugzi sudah lama melupakan seperti apa rasa sakit dari jiwa asalnya. Saat ini dia merasakan ketakutan yang baru dia rasakan saat bertemu dengan Suzaku generasi terakhir. Bagaimanapun juga, Zugzi adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, jadi dia segera menenangkan dirinya dan bertanya, Yang Mulia, siapa Anda? Sinar cahaya berwarna pelangi melintas saat Wang Lin muncul. Dia melayang di udara dengan rambutnya tergerai tanpa angin, tapi dia mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tubuhnya memancarkan aura biru, aura dingin yang mampu membekukan apapun di dunia. Wang Lin saat ini benar-benar telanjang, tembus cahaya, dan berkilau. Matanya tidak lagi jernih tetapi dipenuhi aura jahat. Mata Qian Feng juga dipenuhi dengan kejahatan, tetapi dibandingkan dengan mata Wang Lin, itu seperti api unggun di sebelah matahari. Aura jahat di dalam mata Wang Lin hanya mewakili satu kata, kesombongan. Arogansi, banyak arogansi, arogansi ekstrim yang memandang segala sesuatu di dunia berada di bawahnya dan tak seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Dia dengan santai menatap Zugzi. Tatapan ini beberapa kali lebih terang dari kilat. Tubuh Zugzi bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti dulu. Dia merasakan ketakutan yang sama saat menghadapi Suzaku sebelumnya. Dia segera mundur, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu adalah Wang Lin. Tidak, kamu bukan Wang Lin. Yang Mulia, siapa Anda? Zugzi menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan rasa takut di matanya. Orang tua ini menanyakanmu Suzaku generasi apa? Kata-kata penuh arogansi ini keluar dari mulut Wang Lin. Nada suaranya mengandung perasaan, kamu harus menjawab. Dutian menatap pemandangan itu. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan rasa asing yang kuat. Waktunya bersama Wang Lin tidak singkat, jadi dia langsung tahu bahwa orang ini bukan dia. Tidak mungkin Wang Lin mendapat tekanan seperti ini dan arogansi, saya di atas orang lain, seperti ini. Tekanan dan arogansi semacam ini hanya dapat ditemukan pada monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun.
Zuxi tidak ingin menjawab, tapi dia tanpa sadar berkata, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sedikit sebelum dengan dingin menatap Zuxi dan berkata, atas nama Ye Wuyu, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang nyahlah. Kamu, Wuyu. Du Tian terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah Zuxi mendengar nama ini, ekspresinya berubah tidak seperti sebelumnya. Dia segera mundur lebih jauh dan teror di dalam dirinya tidak bisa lagi disembunyikan, sehingga terlihat di wajahnya. Kamu. Zuxi menghirup udara dingin dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia terkena petir. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi hanya dipenuhi keterkejutan, tapi juga mengandung rasa ngeri yang mendalam. Ye Wuyu adalah nama yang hanya diketahui oleh setiap generasi Suzaku. Tidak ada orang lain yang tahu, bahkan nenek moyang dari sekte di Suzaku pun tidak. Mereka hanya mengetahui bahwa ada seseorang dengan nama Daois Suzaku. Ye Wuyu adalah nama asli Suzaku generasi pertama. Saat Zuxi melihat aura biru di sekitar tubuh Wang Lin, dia mengingat sejarah Suzaku masa lalu hingga dia mengunci satu identitas. Saat ini, teror di matanya menjadi semakin intens. Dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu dan berkata, salam, leluhur. Junior akan pergi sekarang. Dengan itu, dia segera mundur. Mata Du Tian berbinar dan dia berteriak, tinggalkan jiwa keempat. Zuxi berhenti. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk membuat keputusan dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan jejak masa lalu saat dia berkata, saat itu orang tua ini berhutang pada Ye Wuyu. Lupakan. Karena kamu menggunakannya untuk melawan klan abadi yang terbengkalai, orang tua ini akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kamu akan mengembalikannya kepadaku. Du Tian panik dan hendak berbicara ketika Wang Lin menatapnya. Ketika Du Tian menoleh ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Hanya ada aura asing yang mengatakan sesuatu seperti, aku akan membunuhmu jika kamu berbicara, dan dia tahu bahwa orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hati Du Tian bergetar dan dia tidak lagi berani berbicara. Zuxi menghela napas lega. Jika orang itu menginginkan jiwa keempat kembali, apapun yang terjadi, dia mungkin harus melawannya. Namun, dari apa yang dia dengar tentang orang ini, Zuxi bahkan kurang percaya diri untuk melawannya. Zuxi menggenggam tangannya dan hendak pergi. Tapi mata Wang Lin menunjukkan kilatan arogansi dan dia berkata, karena kamu sudah menebak identitas orang tua ini, maka kamu harus tahu peraturanku. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Zuxi merenung sedikit dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jari tangan kanannya. Masalah ini salah junior. Apakah 2 jari cukup? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan arogan berkata, tinggalkan satu sama lain. Zuxi mengatupkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lainnya. Wajahnya pucat saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin lalu berkata, enyahlah. Zuxi segera pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. 100.000 kilometer jauhnya, Zuxi mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit. Suzaku generasi kedua. Bagaimana dia bisa masih hidup? Bagaimana dia bisa tetap berada di planet Suzaku? Bagaimana bisa? Suzaku generasi ketiga bersekongkol melawannya dengan memikat para kultivator asing. Bagaimana dia tidak mati? Dia meraung sepanjang perjalanan kembali hingga dia berada di atas negara Suzaku. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat kembali ke arah Pilu. Kemarahan itu kini hilang, namun digantikan dengan kecurigaan. Sesuatu yang salah. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Suzaku generasi kedua, tidak mungkin dia bersikap lunak terhadap saya. Mungkinkah dia baru saja bangun dan berpura-pura? Episode 425 Nak. Zuxi merenung sedikit. Ekspresinya menjadi sangat gelisah sebelum dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji teorinya. Dia menginjakkan kakinya ke tanah dan retakan besar muncul di langit saat dia menatap dengan kejam ke arah Pilu. Suzaku generasi kedua. Zuxi terbang menuju Gunung Suzaku. Di dalam sekte pemurnian jiwa di Pilu. Sosok Wang Lin bergetar dan kemudian jatuh dari langit setelah dia memastikan Zuxi telah pergi. Du Tian terkejut dan segera menghampiri Wang Lin. Wajah Wang Lin saat ini pucat dan matanya terpejam. Dia jelas kesakitan. Du Tian melihat lebih dekat, lalu ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, kepemilikan. Dia langsung mengatupkan giginya dan mengangkat tangannya. Dia hendak menekankan tangannya ke dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kepemilikan. Namun, saat dia hendak menekan, Wang Lin membuka matanya.
Matanya sekarang jernih dan tidak mengandung arogansi sebelumnya. Wang Lin dengan lemah berkata, "Senior, berhenti." Du Tian menatap Wang Lin dan berkata dengan nada serius, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu terlalu gegabah, bocah nakal. Tidak bisakah kamu melihat betapa parahnya situasi ini? Jika lelaki tua ini memiliki temperamen yang lama, aku akan membunuhmu dengan tamparan. Jangan mengira karena umurmu akan segera habis, orang tua ini tidak bisa membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidupmu perlahan-lahan terkuras habis." Suara yang sangat arogan datang dari alis Wang Lin. Tak lama setelah itu, lampu hijau keluar dari dahi Wang Lin dan berdiri di samping. Lampu hijau ini berwujud seorang pria parubaya bertubuh besar dengan wajah kasar dan perawakan besar. Saat dia muncul, dia melepaskan aura yang kuat. Warna langit tiba-tiba berubah. Akibat pengaruh aura orang ini, awan mulai terbentuk. Petir terlihat dan hujan mulai turun. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, "Sebarkan untuk orang tua ini. Apa aku membiarkanmu turun hujan?" Hanya dengan satu suara gemuruh, awan di langit tersebar tanpa jejak. Bahkan hujan yang turun pun terhempas. Bahkan tidak ada satu tetes pun yang mendarat. Tubuh Du Tian bergetar hebat saat dia menatap dengan tercengang pemandangan di hadapannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tersenyum pahit dan terbatuk. Ketika api Suzaku suci tiba, jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, tidak ada cara baginya untuk membantu dalam pertarungan antara Du Tian dan Zuxi, jadi ketika api Suzaku suci muncul, dia bersembunyi di dalam mutiara penentang surga. Saat dia masuk ke sana, Si Tunan terbangun. Si Tunan yang baru saja terbangun memiliki gambaran yang galak, namun kenyataannya dia sangat lemah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Si Tunan menyadari apa yang terjadi di luar, memasuki tubuh Wang Lin, dan menakuti Zuxi. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting Si Tunan sangat kuat. Ketika Si Tunan menyuruh Zuxi memotong jarinya, Wang Lin sangat gugup, tapi Si Tunan tidak gugup sama sekali dan tetap sombong seperti biasanya. Setelah itu, Wang Lin bertanya mengapa dia meminta Zuxi meninggalkan jari-jarinya. Mungkinkah dia tidak takut jika Zuxi membalas? Tanggapan Si Tunan adalah, "Karena saya Si Tunan. Tadi kamu hampir merusak rencanaku dengan meminta jiwa keempat itu, bocah nakal. Jika aku membiarkan burung pipit pencuri itu melihat ke dalam diriku, lelaki tua ini pasti sudah kembali tidur setelah bangun tidur. Adapun jiwa keempat itu, setelah saya menemukan tubuh dan memulihkan kultivasi saya akan membunuh jalan saya ke Gunung Suzaku dan mencurinya kembali untuk Anda." Si Tunan memelototi Du Tian. Du Tian tidak pernah disebut bocah nakal selama ribuan tahun. Dia hanya bisa tersenyum dengan hati-hati dan bertanya, "Senior." Si Tunan mengangkat kepalanya dan dengan arogan berkata, "Wang Lin, beritahu bocah cilik ini siapa aku." Wang Lin tersenyum kecut. Dia memandang Du Tian dan berkata, "Dia adalah Si Tunan." Si Tunan. Du Tian berpikir lama sekali dan tidak dapat memikirkan ahli manapun bernama Si Tunan. Lalu Wang Lin berkata, "Suzaku generasi kedua." Tubuh Du Tian bergetar dan dia terhuyung mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuxi ditakuti. Ketenaran Suzaku generasi kedua terlalu besar. Dalam beberapa hal bahkan melebihi ketenaran Suzaku generasi pertama. Tak lama setelah itu, Du Tian menarik napas dalam-dalam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah Si Tunan dan berkata, "Junior Du Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa menyapa senior." Si Tunan mengangguk dan berkata, "Mengingat fakta bahwa kamu melindungi Wang Lin dan memberinya bendera jiwa 1 miliar jiwa, lelaki tua ini berjanji kepadamu bahwa jika ada kesempatan, aku akan membantumu menghidupkan kembali Sekte Pemurnian Jiwa." Si Tunan mengenang masa lalu. Jika bukan karena teman baiknya dari Sekte Pemurnian Jiwa, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri ke surga melawan Manik selama pertempuran dengan para kultivator asing. Du Tian mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu adalah hal yang paling dia khawatirkan dalam hidupnya. Inilah sebabnya dia rela menggunakan akhir hidupnya untuk berteman dengan Wang Lin. Itu semua untuk menemukan cara agar Sekte Pemurnian Jiwanya tetap hidup. Kedatangan Zuxi membuat Du Tian putus asa. Namun, segalanya berubah begitu cepat sehingga dia merasa seperti telah mengalaminya seumur hidup. Sekarang Suzaku generasi kedua secara pribadi telah berjanji untuk menjaga Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup, Du Tian merasa puas. Dia duduk dalam posisi lotus dengan senyuman di wajahnya dan perlahan menutup matanya. "Kakak seperguruan senior, prediksimu berhasil.
Aku, Du Tian, dapat bertemu denganmu, guru, dan semua leluhur sebelumnya sambil tersenyum. Saya, Du Tian, bukanlah pendosa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Saya menemukan harapan baru untuk Sekte Pemurnian Jiwa. Saya dapat melihat bahwa di masa depan, Sekte Pemurnian Jiwa saya akan menjadi eksistensi di luar negara kultivasi peringkat 6. Saya, Du Tian, telah meninggalkan jejak saya dalam sejarah Sekte Pemurnian Jiwa. Guru, saya berhasil mencapai apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya, Du Tian, bersedia menghapus kesadaran saya untuk memasuki bendera jiwa selamanya. Pada suatu malam hujan di jalan umum, para bandit membunuh semua orang, dan di antara reruntuhan ada seorang pemuda menangis. Sambil menghela nafas panjang, seorang lelaki tua keluar dari hujan. Setelah mengusap kepala pemuda itu dengan lembut, dia memperlihatkan senyuman lembut dan hanya mengucapkan satu kalimat. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Pemuda itu tumbuh di dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Pemuda berbakat segera menonjol di antara murid-murid lainnya. Dia melakukan semua ini hanya karena satu kalimat itu. Untuk mengikuti jejak orang tua itu, dia berkultivasi dengan keras setiap hari. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia melanjutkan kultivasi yang membosankan ini hingga dia memahami surga dan mencapai tahap formasi jiwa. Dia menjadi murid lelaki tua itu, diberi nama Daois Du Tian, dan mengikuti lelaki tua itu kemanapun. Waktu bagaikan sebuah lagu. Akan ada hari ketika lagu berakhir dan orang-orang pergi. Sebelum jiwa gurunya memasuki bendera 1 miliar jiwa, dia berjanji untuk melindungi Sekte Pemurnian Jiwa selama sisa hidupnya hanya untuk satu kalimat di masa mudanya. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Guru, murid, akan datang. Du Tian tersenyum sambil menutup matanya. Bagian terakhir dari kekuatan hidupnya menghilang. Sinar cahaya ungu keemasan terbang dari alisnya. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan lambaian, cahaya ungu keemasan menghilang di dalamnya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa-jiwa telah kehilangan fragmen jiwanya, 10 jiwa utama, dan jiwa keempat, itu tetap merupakan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Bendera setinggi 30 kaki ini mewakili akar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat melayang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih bendera jiwa, lalu dia melihat Du Tian yang tersenyum dengan ekspresi kompleks dan melankolis. Dia berlutut dan bersujud ke arah Du Tian. Meskipun senior bukan guruku, kamu memperlakukanku sebagai muridmu. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Sebenarnya, waktu yang dia habiskan bersama Du Tian tidak terlalu lama, tapi kebaikan Du Tian padanya terukir di hatinya. Zuxi, suatu hari aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar karena memusnahkan Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin melihat ke arah negara Suzaku dan matanya menjadi dingin. Dengan hembusan angin, mayat Du Tian mulai perlahan hancur seolah segala sesuatu tentang orang ini menghilang. Hanya dalam ingatan Wang Lin sosok Du Tian masih tersisa. Bagimu bertemu orang ini adalah keberuntunganmu. Dia layak untuk dikenang. Si Tunan menghela nafas. Suaranya tidak lagi dipenuhi arogansi saat memikirkan teman baiknya di masa lalu. Wang Lin merenung sedikit dan memandang ke arah si Tunan. Apa rencanamu? Mata si Tunan berbinar dan kesombongan muncul kembali. Dia berkata, temukan tubuh dengan bakat yang cocok untuk saya, pulihkan kultivasi saya, dan cari orang-orang yang menyebabkan saya berakhir dalam situasi ini. Jika mereka sudah lama mati, maka aku akan melampiaskan amarahku pada keturunan mereka. Kepribadian si Tunan selalu seperti ini. Saat itu dia terus mengajari Wang Lin jalur kultivasi yang hampir seperti iblis ini. Alasan Wang Lin membunuh begitu banyak berkaitan dengan pengaruh si Tunan. Wang Lin mengangguk dan berkata, mutiara penentang surga telah menyatu dengan jiwaku dan tidak dapat dihilangkan. Tanpa membiarkan Wang Lin menyelesaikannya, Situ berkata, omong kosong. Ini semua kesalahan manik sialan itu sehingga aku berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan menginginkannya. Wang Lin memandang si Tunan dan berbisik, Situ. Apa itu? Si Tunan memutar matanya. Terima kasih. Si Tunan merenung. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa mutiara penentang surga adalah harta yang sangat langka, kemungkinan besar melebihi harta surgawi. Namun meskipun dia adalah orang yang kejam dan sombong, dia sangat menghargai kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya. Suzaku pertama menunjukkan kebaikan padanya dan itulah sebabnya dia menyerah meninggalkan planet ini untuk tetap tinggal dan melindungi negara Suzaku. Hubungan antara dia dan Wang Lin sangat sulit, tapi itu justru membuat hubungan mereka semakin dekat.
Dia pada dasarnya menyaksikan Wang Lin tumbuh sebagai seorang kultivator, jadi baginya, Wang Lin seperti muridnya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak bisa meminta mutiara penentang surga. Si Tunan mendengus sambil menoleh dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, carikan aku mayatnya. Tunggu sebentar dan izinkan saya memeriksa apakah ada tubuh yang cocok untuk saya di planet ini saat ini. Meskipun lelaki tua ini tidak bisa melawan musuh, aku masih memiliki mantraku, jadi menemukan mayatnya seharusnya mudah. Dengan itu, mata si Tunan berbinar dan perasaan keilahiannya menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, Zuxi memiliki seorang murid bernama Qian Feng. Tubuhnya seharusnya cukup bagus. Murid Zuxi, lupakan saja. Saya berhutang budi pada Suzaku generasi pertama. Jika kamu ingin membunuhnya, aku tidak peduli, tapi bagiku melakukannya, itu terlalu berlebihan. Bagaimana benda seperti ini bisa ada di planet Suzaku? Meskipun tubuh ini masih anak-anak, ini adalah bahan kepemilikan berkualitas tinggi. Tidak buruk. Saya tidak peduli jika dia masih kecil, anak ini diciptakan untuk dimiliki. Si Tunan memandang ke arah paling utara dengan mata penuh kegembiraan. Episode 426 Kultivasi Planet Kristal. Oh. Wang Lin memandang ke arah si Tunan. Mata si Tunan dipenuhi kegembiraan. Sambil tersenyum dia berkata, bagus, orang tua ini telah mengambil tubuhnya. Wang Lin, ikuti aku ke kutub utara. Disitulah tubuh yang saya inginkan berada. Dengan itu, dia mulai terbang. Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Nyamuk itu mengaum dan muncul di hadapan Wang Lin. Dia melompat ke punggung nyamuk, duduk, dan mengikuti si Tunan. Si Tunan berbalik untuk melihat nyamuk itu. Matanya berbinar ketika dia berkata, binatang macam apa itu? Di mana kamu menemukannya? Orang tua ini akan pergi menangkap seekor untuk dimainkan. Nyamuk itu selalu kejam, namun setelah merasakan aura dari si Tunan, ia mengeluarkan beberapa senandung dan mundur darinya. Si Tunan menatap binatang nyamuk itu beberapa saat. Dalam sekejap, dia muncul di samping Wang Lin di punggung nyamuk dan berkata, untuk apa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu. Tubuh nyamuk itu gemetar saat menatap Wang Lin dengan memohon. Wang Lin tersenyum tipis sambil mengusap kepala besar nyamuk itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencetak beberapa informasi di atasnya, dia menyerahkannya kepada si Tunan. Jika kamu pergi ke sana, kamu bisa menangkap binatang nyamuk sebanyak yang kamu mau. Si Tunan mengambil batu giok itu. Setelah dia memindainya, ekspresinya langsung berubah. Dia dengan canggung berkata, sudahlah. Aku tidak menginginkannya lagi. Giok yang diberikan Wang Lin kepadanya berisi informasi tentang planet tempat Dewa Kuno menemukan sejumlah besar binatang nyamuk. Bahkan dengan harga diri si Tunan, hatinya bergetar saat melihat informasi di batu giok. Dia kemudian memandangi binatang nyamuk itu dengan ekspresi aneh. Si Tunan tersenyum nakal dan berkata, Wang Lin, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Begitu saya punya tubuh, pinjamkan saya nyamuk itu untuk belajar sebentar. Saya hanya akan mempelajarinya dan tidak membahayakan nyawanya. Tidak memungkinkan. Wang Lin menolak tanpa ragu-ragu. Si Tunan panik dan berkata, saya benar-benar tidak akan membunuhnya. Itu mungkin menjadi lebih kuat. Tidak memungkinkan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Mata si Tunan membelalak saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, bocah kecil, tidak ada yang berani menolak orang tua ini. Saat itu lelaki tua ini menginginkan selir generasi pertama dan kemudian saya mencurinya darinya. Selama aku menginginkannya, tidak ada yang bisa menolakku. Apakah kamu akan memberikannya padaku? Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, dasar anak tidak berbakti. Wang Lin menatap si Tunan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam mengawasinya. Tak lama kemudian, si Tunan dengan hati-hati tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa berakhir dengan orang seperti Anda? Ketika Anda masih kecil, sayalah yang menyesuaikan tubuh Anda sehingga Anda bisa berkultivasi. Dan aku juga yang memberimu ide untuk mencuri fondasi seseorang. Dan aku juga menyelamatkanmu berkali-kali. Apakah kamu lupa saat bocah cilik keluarga Teng mengejarmu? Juga, di luar lembah Jueming aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan beginikah caramu memperlakukanku? Saya seorang lelaki tua yang menyedihkan. Saya tidak punya banyak keinginan, saya hanya ingin meminjam nyamuk untuk belajar. Wang Lin merasakan kepalanya mulai sakit. Jika si Tunan terus bersikap keras, dia akan bisa mengabaikannya, tapi sekarang setiap kata yang diucapkan si Tunan mendarat di hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin tersenyum tak berdaya dan berkata,
baiklah, saya akan meminjamkannya kepada Anda, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Ekspresi si Tunan tiba-tiba berubah menjadi arogan dan dia tertawa. Bagus, ini lebih seperti orang yang dipilih orang tua ini. Dengan itu, dia melihat ke arah nyamuk dan memperlihatkan senyuman menyeramkan. Tubuh nyamuk bergetar dan menjerit. Senyuman itu hampir membuatnya jatuh dari langit. Saat mereka terbang, Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Situ, apakah kamu tahu alam Ji?" Ekspresi si Tunan menjadi serius saat dia berkata, "Ji Dao adalah Ji dari 3 alam. Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Wang Lin memandang si Tunan. Di dunia ini, selain Lim Wuan, satu-satunya orang yang bisa dia percayai sepenuhnya adalah si Tunan. Wang Lin menamparkan tasnya dan segumpal cahaya putih muncul. Cahaya putih ini mengeluarkan tekanan seperti pembalasan ilahi. Meskipun tekanan ini tidak berbahaya bagi Wang Lin, tekanan ini dapat membunuh setiap kultivator jiwa baru lahir yang menyentuhnya. Si Tunan berseru kaget. Dia mengambil cahaya putih, melihat lebih dekat, dan ekspresinya segera berubah drastis. Indera ilahinya segera menyebar untuk memeriksa sekeliling mereka sebelum dia melemparkan cahaya putih ke tas Wang Lin. Dia mengirimkan cahaya putih melalui akal ilahi Wang Lin dan langsung ke dalam tas. Si Tunan berseru, "Mengapa kamu memiliki alam Ji?" Wang Lin perlahan berkata, "Kembali ke lembah Jueming, sepotong alam Ji ini muncul di tubuhku. Saat itu kamu masih tidur, jadi kamu tidak melihatnya. Kemudian tubuhku hancur dan kamu menyelamatkan jiwaku sebelum kembali tidur lagi. Di medan pertempuran asing, alam Ji-ku mencapai penyelesaiannya. Alam Ji adalah substansi yang sangat kejam. Saya tidak punya banyak informasi tentang itu, tapi saya tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator alam Ji. Setiap kali mereka menemukan seseorang yang memilikinya, mereka membunuhnya. Kamu harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama Suzaku saat ini." Ekspresi si Tunan sangat serius. Wang Lin mengangguk. Dia merenung sedikit dan kemudian berkata, "Saya curiga alam Ji ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawah Anda." Si Tunan terkejut. Dia mengusap dagunya dan berkata, "Anda mungkin ada benarnya, tetapi ada beberapa variabel yang tidak diketahui berperan di sini karena saya juga akan memiliki alam Ji. Sejauh yang saya tahu, kemungkinan munculnya alam Ji terlalu rendah. Selain itu, terlalu sulit untuk mengolahnya. Fakta bahwa Anda dapat mengeluarkannya dari tubuh Anda tanpa terpengaruh sangatlah jarang." Si Tunan memandang Wang Lin dengan apresiasi di matanya. "Situ, saya mendengar dari seseorang bahwa cultivation planet kristal dapat membantu alam Ji menerobos keterbatasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya kristal planet kultivasi itu?" Mata Wang Lin berbinar saat dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang telah dia tahan selama ratusan tahun. "Kamu bahkan tahu tentang kristal planet kultivasi?" Si Tunan mengungkapkan ekspresi kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, "Kristal planet kultivasi. Benda itu bukanlah hal yang baik. Tetapi jika kamu ingin meninggalkan planet ini, kamu benar-benar memang harus mendapatkannya, kalau tidak maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari." Ah, kristal planet kultivasi adalah hal paling kejam yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi. Si Tunan hendak melanjutkan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, "Kita akan membicarakannya nanti. Saat ini ada anggota klan abadi yang tertinggal sebelum kita yang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Biarkan saya berpikir. Saya ingat Suzaku generasi pertama mempelajari mantra yang dapat menggunakan roh leluhur untuk menyerap sebagian kekuatan misterius. Saya semakin tua dan ingatan saya semakin buruk. Saya pikir ini benar. Wang Lin, beri aku batu giok surgawi." Saat Wang Lin melihat ke kejauhan, dia menamparkan tas pegangan lainnya, mengeluarkan batu giok surgawi, dan menyerahkannya ke si Tunan. Si Tunan mengambil batu giok surgawi dan dalam satu tarikan napas menyedotnya hingga kering hingga hancur. Matanya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat dia berkata, "Saya ingat Suzaku generasi pertama mengatakan bahwa mantra ini memiliki kelemahan yang fatal. Meski kelemahan itu agak menggangguku saat ini, aku harus bisa menghindarinya. Wang Lin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali." Dengan itu, dia menghilang. Ketika si Tunan muncul dan menakuti Zuxi, semua kultivator Ascendan merasakan aura yang kuat itu. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit sebelah timur negara Suzaku. Dia adalah satu-satunya kultivator Ascendan dari Sekte Giok Surgawi, Chu Yunfei. Saat ini, ekspresinya tidak tenang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Aura yang sangat kuat.
Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke timur, matanya menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin kultivator. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap formasi jiwa dan hanya 3 di antaranya yang berada pada tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 kultivator Naschen Soul. Di langit selatan benua Suzaku ada pasukan kultivasi lebih dari 100 kultivator yang terbang ke selatan. Orang di depan adalah seorang pria parubaya. Dia adalah kultivator Ascendan dari Sekte Shattering Earth. Dia tersenyum pahit dan berkata, sial bagiku untuk terlibat dalam masa perang yang berantakan. Setelah Zugzi kembali ke Gunung Suzaku, dia beristirahat sebentar sebelum segera berangkat lagi. Kali ini targetnya berada di sisi barat benua Suzaku. Di awan hitam di tepi timur benua Suzaku, leluhur kelima dengan muram mengalihkan pandangannya. Penatua Sekte Mayat Sima dengan kultivasi transformasi jiwa tidak dapat mendeteksi perubahan yang terjadi ketika si Tunan muncul, tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia terkejut. Dia baru saja hendak mencari informasi ketika leluhur kelima melambaikan lengan bajunya dan berkata, Tetua Sima, mari kita mulai. Mata Sima berbinar dan dia tertawa. Bagus, alasan saya datang ke sini adalah untuk mengantarkan jenazah ini. Itu bisa membuat pohon roh leluhur klan abadi-abadimu semakin berkembang. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat 2 mayat diaken di belakangnya. Tanpa berkata apa-apa kedua diaken itu turun dari peti mati dan mulai membentuk segel. Untaian energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama setelah itu, mereka berdua mengeluarkan cahaya misterius dan hantu dari tubuh mereka dan berteriak, buka. Suara 2 potong kayu yang saling bergesekan memenuhi udara saat tutup kayu peti mati itu perlahan bergerak untuk menciptakan celah. Pembukaannya menjadi semakin besar. Gas hitam keluar dari dalam bersamaan dengan bau daging yang membusuk. Tatapan leluhur kelima tampak tenang saat dia melihat peti mati itu. Namun, 3 dukun berdaun 8 di belakangnya sangat gugup dan diam-diam waspada. Bangkit. Kedua diakon mayat itu berteriak bersama sekali lagi. Tutupnya tiba-tiba didorong ke samping oleh tangan tak terlihat dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, gas hitam menjadi lebih padat karena semakin banyak gas yang keluar dari peti mati dan sepertinya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Nenek moyang kelima klan abadi yang tertinggal dengan dingin berkata, ini adalah mayat yang kalian bicarakan. Penatua Sima tersenyum nakal dan berkata, leluhur kelima, jangan salahkan saya. Perintah datang dari atas dan jenazah diantar dari atas juga. Saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan apapun. Namun, di planet Suzaku, tidak banyak mayat klan iblis raksasa transformasi jiwa. Yang ini dipindahkan dari planet lain. 4 mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasinya. Episode 427 Pohon Roh Leluhur. Nenek moyang kelima tetap diam tapi sedikit mengernyit. Pada saat ini, tangan kedua diaken mayat itu membentuk segel lebih cepat dan lebih cepat lagi. Kemudian mereka batuk darah, tetapi darahnya tidak sampai ke peti mati. Itu membentuk 2 orang berdarah. Kedua orang berdarah itu langsung masuk ke peti mati. Mayat berukuran besar melayang keluar dari peti mati disertai dengan banyak suara gesekan. Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk. Ada bagian di mana Anda bisa melihat tulang putihnya. Beberapa belatung raksasa masih bergerak di dalam tubuhnya sehingga terlihat sangat menjijikkan. Namun kondisi kepala jenazah tetap terjaga dengan baik, terutama di bagian antara alis yang terlihat kapak berwarna ungu. Tepat pada saat ini, suara tenang terdengar dari kejauhan. Leluhur kelima klan abadi yang tertinggal, lelaki tua Chu Yunfei ini ada di sini untuk bertempur denganmu. Saat suara ini mencapai mereka, ledakan yang mengguncang bumi datang dari luar awan hitam. Segera setelah itu, tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya. 10.000 kaki jauhnya berdiri kultivator Ascendan dari Sekte Giok Surgawi yang matanya bagaikan kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar kultivator dengan tatapan dingin dan mata penuh dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, bunuh. Dengan satu kata itu, semua anggota klan Forsaken Immoral menyerang dan pertempuran pun dimulai. Chu Yunfei tiba di samping peti mati, memukulnya dengan telapak tangannya, dan berkata, mayat sekte, kalian mendekati kematian. Nenek moyang kelima klan abadi yang terabaikan mengulurkan tangan dan menarik mayat raksasa itu ke tempat anggota klan memberikan persembahan mereka sebelum tangan Chu Yunfei bisa mendarat di atasnya. Dengan keras, mayat besar itu mendarat di tanah, menciptakan gelombang kejut yang menendang debu di tanah. Peti mati itu berubah menjadi debu oleh telapak tangan Chu Yunfei.
Nenek moyang kelima dengan cepat berkata, aktifkan pohon reinkarnasi. Lalu dia dengan cepat menyerang ke arah Chu Yunfei dan melambaikan tangannya. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dan Chu Yunfei. Ada kilatan cahaya yang keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut akibat penggunaan energi spiritual surgawi. Siapapun yang terjebak dalam gelombang kejut itu akan segera berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerang, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di atas mayat besar. Dia sepertinya tidak mempermasalahkan belatung di tubuhnya saat tangan kanannya terulur dan bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Pada saat ini, salah satu mata kultivator transformasi jiwa tahap tengah bersinar dan dia mengelilingi orang yang dia lawan sebelum menyerbu ke arah orang dengan cahaya keemasan. Dia berteriak, jatuhkan cahaya keemasan itu. Lalu dia melambaikan tangannya dan pedang terbang keluar. Dukun berdaun 8 tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria paruh baya yang sedang menyerangnya. Tanpa ragu-ragu, dia menempelkan cahaya keemasan ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan bersinar saat pedang terbang menembus dada dukun berdaun 8. Wajah dukun berdaun 8 itu pucat pasi, tapi dia terus menekan cahaya keemasan ke dalam dada mayat. Lalu dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilat darah dari jari-jarinya dan dengan cepat menyerang pria paruh-baya itu. Cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa menjadi semakin terang. Chu Yunzi, yang melawan leluhur kelima, mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak, hancurkan mayat klan iblis raksasa itu. Para kultivator di sekitarnya semuanya menyerbu ke arah mayat itu. Namun, anggota klan abadi yang terabaikan menghalangi mereka karena mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Beberapa bahkan rela meledakkan diri untuk menghentikan para kultivator masuk. Cahaya keemasan menjadi semakin terang. Pada saat ini, mayat klan iblis raksasa mulai menyusut. Cahaya keemasan itu seperti tanaman di bumi, tumbuh sambil menyedot nutrisi dari tanah. Proses ini berlangsung selama 10 napas sebelum mayat klan iblis raksasa terkuras seluruh energinya dan kemudian berubah menjadi debu. Chu Yunfei keluar dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Nenek moyang kelima mencibir di dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, cahaya keemasan tiba-tiba pecah dan pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan menutupi seluruh bagian timur planet Suzaku. Ekspresi Zhu Yunfei berubah drastis saat dia dengan cepat mundur. Namun, dia terkena gelombang kejut tersebut, sehingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Nenek moyang kelima mencibir saat dia menyerang Chu Yunfei. Mata Chu Yunfei berbinar saat dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia keluar dari tempat ini sambil berteriak, mundur. Para kultivator yang bertarung dengan klan abadi yang terlupakan semuanya menghela nafas dan dengan cepat mundur. Anggota klan abadi yang terbuang hendak mengejar ketika leluhur kelima berkata, jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi. Penatu Asima, yang tidak bertindak sama sekali, memandang pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya. Dia berkata, menurut kesepakatan antara kita berdua, di mana barangnya? Nenek moyang kelima merenung sejenak sebelum menunjuk ke alisnya. Kemudian sebuah tato seukuran telapak tangannya muncul dari sela-sela alisnya. Tato ini sangat rumit. Hanya melihatnya saja akan membuat matamu berputar. Namun, itu mengandung sedikit kekuatan yang sangat mendasar dan merusak. Tato ini merupakan salah satu tato yang diwariskan oleh nenek moyang. Ketika saya mencapai tahap 9 daun, saya menyelesaikannya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tato itu terbang ke arah Sima yang lebih tua. Ekspresi tetua Sima menjadi serius saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Kotak ini tidak mengeluarkan energi spiritual tetapi energi spiritual surgawi dan ditutupi dengan batasan yang kuat. Dia dengan hati-hati menempatkan tato itu di dalam kotak giok sebelum menghela nafas lega dan memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, leluhur kelima sungguh menentukan. Saya berharap nenek moyang lainnya melakukan hal yang sama. Karena klan abadiku yang terbengkalai membuat janji kepada sekte mayatmu, kami tidak akan mundur dari perjanjian kami. Nenek moyang kelima dengan dingin menatap Sima yang lebih tua. Saat Sima tertawa, matanya bersinar dan dia tiba-tiba berkata, saya akan menyampaikan pesan dari master sekte mayat sekte saya. Di sekte mayatku, kami masih memiliki mayat klan iblis raksasa yang pernah menebas banyak dukun 9 daun Anda. Tubuhnya telah mencapai tahap pertengahan ascendan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban sebelum segera pergi.
Kedua diaken mayat itu segera mengikuti dan ketiganya menghilang dari awan hitam. Pemandangan yang sama juga terjadi di tepi utara, selatan, dan barat benua Suzaku. Sayangnya, selain Zuxi yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, di selatan dan timur gagal. Namun, pemandangan aneh terjadi di pohon utara. Sosok si Tunan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak ada yang memperhatikan kedatangannya, bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, si Tunan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua nutrisi yang diperuntukkan bagi pohon itu, menyebabkan tunas pohon roh leluhur reinkarnasi yang sangat langka tumbang. Adegan aneh ini menyebabkan semua anggota klan abadi yang tertinggal tercengang. Nenek moyang keempat yang marah harus mengorbankan tato untuk akhirnya menemukan si Tunan. Si Tunan tertawa angkuh pada leluhur keempat dan menghilang, hanya menyisakan suara tertiup angin. Sial, itu menjijikkan. Kalau aku tahu ini seburuk ini, aku tidak akan memakannya. Rambut leluhur keempat klan abadi yang terbuang memutih dan matanya sangat merah hingga darah hampir menetes. Dia meraung saat dia keluar dan mengejar si Tunan. Si Tunan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi tetapi juga roh leluhur. Ini adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang telah dipelihara oleh klan abadi yang ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Setelah roh leluhur tumbuh dan digabungkan dengan mantra khusus, ia dapat memanggil tubuh roh dari kehampaan. Tubuh roh kemudian akan menyatu dengan roh leluhur untuk menciptakan dukun berdaun 10. Namun, roh leluhur baru saja dilahap tepat di depan hidungnya. Kepalanya dipenuhi amarah dan amarahnya sudah mencapai batasnya. Saya akan membunuh kamu. Teriak leluhur keempat sambil mengejar si Tunan seperti orang gila. Si Tunan melarikan diri dengan sangat cepat sambil tertawa. Metode Suzaku generasi pertama agak tidak tahu malu, tapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika lelaki tua ini memiliki tubuh, saya bisa mengajarkannya kepada Wang Lin dan kami berdua bisa melahap roh leluhur. Meskipun saya khawatir dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak dapat menahannya. Saya akan membunuhmu. Raungan keras dari seseorang yang hatinya seperti terkoyak datang dari belakang si Tunan. Kebencian yang datang dari auman di belakang si Tunan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wang Lin sudah mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Ia segera menyingkirkan binatang nyamuk itu dan segera terbang ke samping alih-alih menunggu si Tunan di satu tempat. Ketika indera ilahi si Tunan menyebar, dia menemukan Wang Lin dan berteleportasi kepadanya. Dia muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Kamu terlalu lambat. Aku akan membawamu. Ada seekor anjing gila mengejar kita." Setelah lelaki tua ini memiliki tubuh dan mencerna kekuatan dari roh leluhur, saya pasti akan merebus anjing kecil gila itu. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan segera terbang. Kecepatan si Tunan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Suzaku dan menuju kutub utara. Nenek moyang keempat klan abadi yang tertinggal tampaknya bertekad mengejar si Tunan. Saat si Tunan terbang, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia sering melambat agar leluhur keempat bisa menyusul. Orang tua ini telah melahap roh leluhur mereka dan kemudian, setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing kecil gila ini juga. Ini akan mengurangi banyak waktu pemulihan. Saya akan mendapatkan keuntungan secara pribadi dan melenyapkan seorang dukun yang memiliki kekuatan serupa dengan seorang kultivator ascendan, jadi dapat dikatakan bahwa saya tidak melupakan kebaikan Suzaku generasi pertama. Si Tunan tertawa. Episode 428 Tanah Api Kecil di Utara. Little Northern Flameland berada di ujung paling utara planet ini. Disinilah tempat Sueyu dulu berada. Es di sini tidak pernah mencair sejak para kultivator datang ke planet ini. Angin dingin menderu-deru sepanjang hari dan daratan dipenuhi es. Dari kejauhan terlihat awan kabut berwarna biru tua yang melayang di sekitar area tersebut. Kemanapun kabut ini pergi, segala sesuatu yang hidup akan mati. Kabut dingin ini disebut kabut 9 Li. Kekuatan alam misterius ini hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Selain menghancurkan segalanya, kabut 9 Li memiliki efek lain yaitu menyedot apa yang tidak dapat diserapnya dan memurnikannya secara perlahan. Little Northern Flameland sangat luas. Ketika Sueyue ada di sini, mereka hanya bisa menjelajahi daratan sebelum mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, jadi mereka akhirnya membangun negara mereka di perbatasan wilayah ini. Namun, beberapa kultivator kuat mengetahui bahwa di tengah Little Northern Flameland terdapat ladang es merah. Es di sana tidak dingin melainkan api. Ini adalah kejadian yang sangat sering terjadi.
Api yang ada di dalam es membentuk kekuatan yang dapat membuat orang takjub. Oleh karena itu, para kultivator di planet Suzaku menamakan tempat ini Tanah Api Utara Kecil. Ada beberapa batasan kuno di negeri ini yang telah ada sejak lama. Kabut 9 Li adalah salah satunya. Ada juga pembatasan api darah. Itu tidak berpengaruh pada benda tanpa darah, tapi jika sesuatu yang berlumuran darah terkena cahaya, darahnya akan mulai mendidih dan kemudian dia akan mati dalam 10 detik. Selain itu, ada juga es yang bisa menyerap indera keilahian. Es ini membuat indera keilahian terus melemah saat keduanya bersentuhan. Pada saat ini, di kedalaman Little Northern Flameland tergeletak tubuh seorang anak laki-laki yang ditutupi oleh kabut 9 Li. Anak laki-laki itu sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi kesusahan. Dia sesekali membuka mulutnya untuk mengeluarkan untaian gas hitam yang akan mendorong kabut 9 Li menjauh. Namun, saat kabut 9 Li disingkirkan, kabut itu akan kembali dan perlahan memurnikan anak itu. Anak laki-laki ini adalah anak iblis yang dilepaskan oleh ketua sekte mayat Suntai untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Anak iblis ini sangat aneh. Saat itu, tubuh leluhur klan iblis raksasa dihancurkan olehnya. Kemudian nenek moyang klan iblis raksasa terpaksa melarikan diri dengan jiwa asalnya dan pada akhirnya menggunakan tempat ini untuk menjebak anak iblis tersebut. Jika bukan karena Suntai diusir oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa, maka dengan kendali Suntai, anak iblis itu tidak akan terjebak. Asal-usul anak iblis ini luar biasa. Untuk membicarakan asal-muasal anak iblis ini, pertama-tama kita harus membicarakan tentang sekte mayat. Sekte mayat adalah sekte yang sangat besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte manapun di planet Suzaku. Faktanya, ada cabang dari sekte mayat di banyak planet. Sekte mayat adalah organisasi yang sangat besar yang berakar di banyak planet kultivasi yang berbeda. Mereka terlibat dalam perdagangan mayat dan mengumpulkan barang-barang yang asal-usulnya misterius. Sangat sedikit orang yang tahu di mana markas sekte mayat berada karena ini rahasia. Struktur mayat sekte seperti menara. Ada banyak tingkatan yang berbeda. Di dalam aliansi kultivasi, sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte yang diakui sebagai sekte resmi. Dibandingkan dengan berbagai sekte di banyak planet kultivasi, sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte nyata di era saat ini. Banyak kultivator generasi tua tahu bahwa Anda tidak bisa seenaknya mengacaukan sekte mayat. Dikatakan bahwa orang di balik sekte mayat memiliki hubungan dengan runtuhnya alam surgawi. Namun, ini hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Tapi tidak peduli apa, tidak perlu mempertanyakan seberapa kuat sekte mayat itu. Di setiap cabang mayat sekte, ada master sekte dan kepala tetua. Master sekte bertanggung jawab untuk mengelola urusan sekte sementara ketua bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Di dalam sekte mayat terdapat batu giok yang berisi informasi lebih dari 3.000 jenis tubuh berbeda. Setelah salah satu dari mayat itu ditemukan, mereka dapat ditukar dengan harta surgawi. Anak iblis itu adalah sesuatu yang diperoleh Suntai di planet terpencil. Tubuh anak iblis ini berada di peringkat 171 di sekte mayat. Ia memiliki akar roh tersembunyi yang belum ditentukan. Itu adalah tubuh yang diciptakan secara alami untuk dimiliki. Ketika seseorang memilikinya, ia akan mengembangkan akar roh yang cocok dengan orang tersebut. Suntai sangat senang setelah menemukan tubuh ini. Dia menyempurnakannya selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya menciptakan anak iblis ini. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra, dan tubuhnya sendiri sudah berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya hal yang aneh tentangnya adalah ia harus disimpan di dalam formasi khusus untuk dipelihara dan tidak bisa meninggalkan formasi terlalu lama. Itulah sebabnya ketika Suntai pergi ke alam surgawi, dia tidak membawa anak iblis itu bersamanya. Setelah dia kembali, dia mengambilnya dan berencana pergi ke planet terdekat dengan cabang mayat sekte yang besar. Dia berencana menukar tubuhnya dengan pil pemisah jiwa peringkat 8 untuk melepaskan segel Zouyi. Pada saat itulah Wang Lin memanggilnya, itulah sebabnya dia memiliki anak iblis untuk digunakan melawan leluhur klan iblis raksasa. Pada hari ini, di Little Northern Flameland, dua sinar cahaya yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara terbang melintasi langit. Dua orang di depan dan satu orang di belakang. Salah satu yang di depan mengenakan jubah putih dan di bawah rambut putihnya yang tergerai ada wajah seorang pemuda. Di samping pemuda ini ada seorang pria parubaya. Tubuhnya besar dan dia mengeluarkan aura yang sangat arogan. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa tubuhnya tidak padat tetapi agak transparan.
Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan gigi terkatup rapat saat mengejar mereka. Wang Lin termasuk di antara mereka bertiga. Si Tunan melihat kembali ke leluhur keempat klan abadi yang terbengkalai dan berteriak, "Kamu terlalu lambat, bocah nakal. Orang tua ini harus menunggumu berkali-kali. Jika kamu tidak terbang lebih cepat, orang tua ini tidak akan menunggumu." Nenek moyang keempat sangat marah. Dia ingin menyerah berkali-kali, tetapi setiap kali dia hendak menyerah, pria parubaya itu berhenti untuk mengejeknya. Nenek moyang keempat menganggap ini sangat aneh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki teknik rahasia yang bisa dia gunakan untuk mengambil kembali roh leluhur, tetapi syaratnya adalah roh leluhur belum dimurnikan. Inilah sebabnya dia terus mengejar. Ketiganya sangat cepat. Mereka terbang ke pusat Little Northern Flameland dan memasuki area api es. Wang Lin bisa segera melihat anak iblis di dalam api merah. Mata si Tunan berbinar. Dia berhenti, tertawa, dan melihat kembali ke leluhur keempat yang segera tiba. Sebelum tubuh saya dihancurkan, saya berkultivasi di tempat ini dalam waktu yang sangat lama, jadi saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang batasan di sini. Situ memperlihatkan ekspresi yang mengingatkan ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke udara. Tanah segera bergetar ketika cahaya keemasan mulai berkumpul dan kemudian terbang keluar. Si Tunan tertawa sambil meraih Wang Lin, lalu dia menjauh 1000 kaki dan menatap leluhur keempat. Saat leluhur keempat tiba, seluruh langit ditutupi oleh cahaya putih. Cahaya putih ini sangat terang dan membawa kekuatan misterius yang mendarat di tubuh leluhur keempat. Lampu merah segera muncul di bawah kulit leluhur keempat. Nenek moyang keempat mencibir. Cahaya api darah. Klan abadi yang ditinggalkannya adalah penduduk asli planet ini, jadi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tempat ini. Dia bisa segera mengenali apa itu cahaya putih. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato itu berkilat dan kemudian semua cahaya putih disingkirkan dari tubuh leluhur keempat. Si Tunan berseru kaget dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian bergerak secepat kilat menuju leluhur keempat. Nenek moyang keempat tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah si Tunan dan melambaikan tangannya. Tato di depannya berubah menjadi benang yang berusaha menjebak si Tunan. Si Tunan tertawa. Dia tidak mengelak tetapi melewati benang ini dan langsung memasuki tubuh leluhur keempat. Nenek moyang keempat berteriak, "Keluar dari sana!" Dia menamparkan keningnya dan tanaman berdaun 9 muncul di atasnya. Saat tanaman ini muncul, si Tunan keluar dari leluhur keempat, melepaskan seluruh auranya, dan berteriak, "Kabut 9 li!" Kabut yang mengelilingi anak iblis itu dengan cepat terbang ke si Tunan, menjebak mereka berdua, dan menyeret mereka menuju api es tempat anak iblis itu terperangkap. Hal ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, si Tunan dan leluhur keempat dikelilingi kabut. Pilar api es terbentuk di sekeliling masing-masing pilar. Saat ini ada 3 pilar api es di dalam kabut 9 li. Si Tunan mengungkapkan ekspresi kegembiraan di dalam api es dan kemudian keluar secara misterius darinya. Dia terbang ke api es tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuh Wang Lin. Kabut 9 li ini adalah formasi alami, dan memberikan perlindungan sempurna bagiku. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memulihkan kultivasi saya. Aku akan datang menemuimu setelah aku selesai. Anda harus berhati-hati terhadap Zhuxi selama ini. Jangan mati sebelum aku keluar. Suara si Tunan keluar dari kabut 9 li. Wang Lin merenung sedikit. Dia memandang anak di dalam kabut dan bertanya, "Kamu tidak membutuhkan aku untuk menjagamu?" Tidak dibutuhkan. Kabut 9 li ini adalah perlindungan terbaik. Suara si Tunan mengandung sedikit kegembiraan. Setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya memiliki tubuh kembali. Meskipun dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kultivator asing, tunggu saja. Setelah orang tua ini memulihkan kultivasinya, saya pasti akan menemukan kalian untuk membalas dendam. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, "Kamu masih belum memberitahuku apa itu Cultivation Planet Kristal. Kristal planet kultivasi. Sebelum saya menjadi penguasa planet kultivasi, saya juga berpikir bahwa itu adalah harta karun yang sangat kuat. Namun, setelah saya menjadi Suzaku generasi kedua, saya menemukan bahwa item ini terlalu kejam." Episode 429 Rahasia Kristal Planet Kultivasi. Wang Lin mengerutkan kening sambil menunggu si Tunan melanjutkan. Kristal planet kultivasi. Itu kentut anjing. Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh aliansi kultivasi dan mereka memberikan satu untuk setiap negara kultivasi yang mencapai peringkat 6.
Menanamnya di dalam planet kultivasi dan mengaktifkannya akan menyebabkan seluruh planet dikelilingi oleh kekuatan misterius. Sejak dibuka, makhluk hidup apapun yang lahir di planet itu akan kehilangan sebagian jiwanya. Sepotong jiwa ini diserap oleh cultivation planet kristal dan kekuasaan absolut atas kristal tersebut diberikan kepada negara oleh aliansi kultivator. Hehe, negara kultivasi peringkat 6 bagaikan raja karena keberadaan kristal planet kultivasi. Dengan objek ini, setiap generasi Suzaku dapat membunuh makhluk hidup apapun di planet ini kecuali orang atau makhluk tersebut satu langkah melewati tahap ascendan dan secara paksa mengambil bagian jiwa mereka. Kalau tidak, tidak ada jalan lain. Namun, spekulasi saya adalah bahwa kultivasi planet kristal bukanlah rahasia di banyak planet lain dan orang-orang telah menemukan cara untuk mengatasinya atau jika tidak, tidak akan banyak negara peringkat 6 yang digulingkan oleh orang-orang dari planet tersebut. Planet mereka sendiri. Tetapi secara umum, kristal planet kultivasi ini memberikan kendali penuh atas planet ini kepada negara kultivasi peringkat 6. Ketika saya menjadi Suzaku dan mengetahui hal ini, saya diam-diam menyabotasenya dan menyegel kristal planet kultivasi. Meskipun kristal tersebut masih dapat menyerap pecahan jiwa, kristal tersebut tidak dapat digunakan sampai segelnya rusak. Inilah sebabnya mengapa planet Suzaku saat ini berantakan. Jika tidak, ia akan sekuat drum besi. Haha, semua Suzaku setelahku pasti membenciku karena ini, tapi aku hanya tidak suka kristal jelek itu. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, setelah dia mendengar ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah menjadi jelek dan hatinya bergetar. Wang Lin bertanya, dengan nada serius, jadi jika Zhu Zi menguasai kristal planet kultivasi, dia hanya perlu berpikir untuk membunuhku. Si Tunan berkata, ada item yang disebut Cultivation Planet Heart yang terhubung dengan Cultivation Planet Crystal. Hanya Suzaku saat ini yang memilikinya. Dia harus menyerahkan sebagian umurnya untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia membunuh siapapun. Sepotong jiwa Anda ada di dalam kristal, jadi jika Anda ingin memiliki masa depan yang damai ketika meninggalkan planet ini, Anda harus mengekstrak jiwa Anda dari kristal planet kultivasi. Maka itu berarti apa yang saya dengar tentang Cultivation Planet Crystal yang mampu membantu alam Ji berevolusi adalah salah. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah ini sulit untuk dibicarakan karena saya tidak memiliki alam Ji untuk dipelajari. Oke, mari kita bicarakan semuanya setelah aku pulih. Wang Lin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya masih di sana. Si Tunan terdiam dan mulai menguasainya. Wang Lin berdiri diam. Setelah sekian lama, matanya menjadi dingin. Bagaimana hidupku bisa berada di tangan orang lain? Tidak heran begitu banyak negara kultivasi mengkhianati Suzaku saat klan abadi yang terbengkalai muncul. Pantas saja Zhu Zi ingin melenyapkan negara kultivasi peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi inilah alasan di balik itu semua. Jika Zhu Zi masih bisa mengendalikan kristal planet kultivasi, maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua kultivator di planet ini, klan abadi yang terbengkalai akan berada dalam bahaya musnah. Jika Zhu Zi bisa mengendalikan kristal planet kultivasi maka dia bisa dengan mudah mengambil bendera 1 miliar jiwa-jiwa dari senior Dutian daripada menunggu sampai sekarang. Kristal planet kultivasi. Naduo tidak punya alasan untuk berbohong padaku, tapi nada suaranya saat itu juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Sosok Wang Lin menghilang dari Little Northern Flameland. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan Cultivation Planet Crystal dan mengambil kembali bagian jiwaku. Lalu aku akan meninggalkan planet ini untuk mencari Yang Maha Melihat. 1. Dengan kekacauan yang terjadi di planet Suzaku saat ini, planet ini tidak layak untuk ditanami. Namun, saya masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum itu. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa telah melemah, jadi saya perlu melakukan perjalanan lagi ke medan pertempuran asing untuk menangkap jiwa pengembara dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, saya akan menangkap beberapa pemangsa jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Saat aku melakukan itu, kekuatan bendera 1 miliar jiwa akan pulih. Juga, ada sebotol kecil darah dari nenek moyang klan iblis raksasa. Botol itu sangat penting bagi tubuh asliku yang masih berada di bulan. Itu bisa membuat tubuh asliku menggunakan teknik dewa kuno. Orang yang meminta bantuan di bawah sekte mayat di Zhao pastilah nenek moyang pendiri klan iblis raksasa. Saya perlu pergi ke sana untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak darah. Sayangnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Saya juga membutuhkan aura dewa kuno dewasa yang akan sangat sulit didapat.
Dalam klan Dewa Kuno, beralih dari 3 bintang ke 4 bintang adalah sebuah ritus peralihan. Setelah tubuh asli membuat terobosan, maka menurut ingatan yang saya warisi, itu akan cocok dengan seorang kultivator ascendan. Tuosen di dalam tanah Dewa Kuno juga merupakan masalah besar. Jika dia meninggalkan tanah Dewa Kuno, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukanku. Dengan kultivasi saya saat ini, bahkan dengan tubuh asli saya bukan tandingan Tuosen. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan sama. Bagaimanapun, Tuosen mewarisi kekuatan Tusi, dan pada masa puncaknya, Tusi adalah Dewa Kuno bintang 8 yang dapat menghancurkan sebuah planet dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Tuosen selalu menjadi duri di hatinya. Salah satu alasan dia ingin segera meninggalkan planet Suzaku adalah karena Tuosen. Saya harus kembali ke Chu untuk mengirim Zouru pulang. Mata Wang Lin berbinar saat dia berbalik dan terbang menuju Chu. Sepanjang perjalanan, langit hampir seluruhnya tertutup awan hitam. Awan hitam dipenuhi dengan anggota klan abadi yang terbengkalai. Mereka menggunakan awan hitam untuk terbang cepat menuju benua Suzaku. Semakin banyak Wang Lin melihat, dia menjadi semakin cemberut. Meskipun dia membenci Zuxi, dia tetaplah seorang kultivator. Sepanjang jalan, dia membunuh anggota klan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak, jadi dia harus menyerah dan menyembunyikan dirinya saat dia terbang menuju Chu. Hampir semua negara kultivasi peringkat 3 telah hancur atau jatuh di bawah kendali klan abadi yang terbengkalai. Semua anggota klan abadi yang tertinggal berkumpul di benua Suzaku ketika pertempuran kedua dengan negara Suzaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Suzaku, klan Forsaken Immortal menyerang semua orang di jalan. Sejumlah besar negara kultivasi peringkat 4 telah jatuh setelahnya. Seluruh planet berlumuran darah. Semakin sedikit kultivator yang muncul di langit planet Suzaku dan awan hitam tampak selalu ada di langit. Serangan yang telah dipersiapkan oleh klan abadi yang tertinggal selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Suzaku. Negara Suzaku segera memulai serangan balik sengit mereka saat pertempuran kedua dimulai. Qian Feng ditunjuk sebagai pemimpin pertempuran ini, jadi semua kultivator harus mendengarkan perintahnya. Sejumlah besar kultivator dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi yang terbengkalai. Setiap negara kultivasi peringkat 5 menjadi medan pertempuran. Seluruh planet gemetar dan hampir runtuh akibat perang ini. Namun, negara Suzaku tidak cukup kuat untuk melawan, sehingga terus didesak mundur. Hampir setiap hari sejumlah besar kultivator tewas dalam pertempuran. Pada saat yang sama, berita mengejutkan satu demi satu menyebar dari para kultivator yang berhasil melarikan diri. Semua sekte dari negara kultivasi tinta air peringkat 5 telah berpindah pihak. Negara kultivasi peoni peringkat 5 telah berpindah pihak. Negara kultivasi Qin peringkat 5 telah berpindah pihak. Pengkhianatan terhadap 3 negara kultivasi peringkat 5 seperti 3 pukulan telak bagi negara Suzaku yang sudah mundur. Akhirnya negara Suzaku harus menarik garis pertahanannya kembali ke benua Suzaku. Namun, berita yang lebih mengejutkan pun tersebar. Berita ini menyebabkan hati setiap kultivator di planet Suzaku bergetar. Kakak seperguruan junior Suzaku generasi ini, yang kalah dalam perebutan gelar Suzaku, Yun Kuezi, muncul. Dia tiba-tiba muncul di medan perang yang sama dengan Zuxi dan melakukan serangan diam-diam ke arahnya, menyebabkan Zuxi terluka parah. Identitas Yun Kuezi adalah leluhur kedua klan abadi yang terbengkalai. Wang Lin mendengar ini ketika dia kembali ke Chu. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yun Kuezi akan datang mencarinya. Namun, satu orang menemukan Wang Lin sebelum Yun Kuezi. Pada hari ini, Wang Lin baru saja membuka susunan transfer kuno. Tujuan dari susunan ini adalah Chu. Saat dia masuk ke dalam barisan, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan di mana dia melihat seorang pria kekar mengenakan topi jerami mendekat. Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Pria kekar itu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur benua Suzaku, ekspresi leluhur ascendan sekte langit surgawi sangat jelek. Sebelumnya dia terkena gelombang kejut dari roh leluhur dan mengalami luka yang terpaksa dia tekan. Kemudian pertempuran dengan klan abadi yang terbengkalai dimulai, jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali berperang. Dalam pertempuran 3 hari lalu, leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, luka-lukanya pecah dan dia terpaksa melarikan diri. Dia kembali ke sekte langit surgawi karena dia memutuskan bahwa sampai lukanya sembuh, dia tidak akan membantu Zuxi.
Jika itu yang terjadi, aku akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultivasi saya akan menjadi kultivator di planet kultivasi manapun. Melihat sekte langit surgawi sudah terlihat, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Seseorang berjalan dari cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya tua, dia mengeluarkan aura kuno, dan tekanan kuat bisa dirasakan darinya. Dia berhenti 20 kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Saudara Chu, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah semuanya masih baik-baik saja? Mata Chu Yunfei menjadi serius saat dia melihat orang itu dan berkata, Yun Kuezi. Orang tua berjubah merah itu mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan berkata, jadi sepertinya saudara Chu masih mengingatku. Lupakan. Saudara Chu, saya datang kali ini untuk memberi Anda beberapa nasihat, tinggalkan planet Suzaku. Yun Kuezi saat ini tidak memiliki jejak dirinya yang sebelumnya berantakan. 1. Saya mengganti nama Tian Yunzi menjadi All Seer. Dia adalah orang tua yang setuju untuk menerima Wang Lin sebagai murid selama 100 tahun jika Wang Lin dapat mencapai planetnya. N. Episode 430 Utusan. Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, apa maksudmu? Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus pergi. Kultivasi Anda tidak cocok untuk saya dan Anda terluka parah. Saudara Chu, jangan kembali selama 1000 tahun. Mata Chu Yunfei menjadi lebih dingin saat dia berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Yun Kuezi menghela nafas sebelum dia melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam itu meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian terjadi kilatan cahaya keemasan yang diikuti dengan munculnya tekanan yang kuat. Sosok ilusi muncul dalam cahaya keemasan. Itu tiba di hadapan Chu Yunfei dalam sekejap dan dengan lembut menepuknya. Ekspresi Chu Yunfei segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual celestialnya dengan cepat berkumpul di hadapannya. Namun, telapak tangannya menembus energi spiritual surgawi dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur sebelum melarikan diri menuju cakrawala. Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku. Suara Chu Yunfei terdengar dari kejauhan. Isinya sedikit depresi. Mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yun Kuezi. Yun Kuezi dengan tenang melihat sosok itu dan berkata, saat kamu bertindak, Zuxi akan mendeteksinya. Ayo pergi. Dia dan sosok itu sama-sama menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah menjadi merah dan perlahan menampakkan sosok Zuxi. Yun Kue, keluar. Wajah Zuxi dipenuhi amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kakak seperguruan senior, pertarungan antara kita berdua tidak bisa dihindari. Karena kita berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk pulih. Setelah itu kita akan bertempur di kaki Gunung Suzaku. Suara Yun Kuezi perlahan terdengar dari udara kosong. Zuxi menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya muram saat dia bergumam, aku tahu tujuanmu, Yunzu. Kamu sedang bermain api. Lalu dia menghilang. Yun Kuezi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua Suzaku. Sosok itu bertanya, mengapa memberinya begitu banyak waktu? Tidak perlu waktu lama untuk membunuh Zuxi. Yun Kuezi melihat sosok itu dan berkata, di klan abadi yang terbengkalai, termasuk saya, ada 3 dukun berdaun 9, 1 dukun berdaun 10, dan Anda, dukun berdaun 11. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit membunuh Zuxi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil, 2 dukun berdaun 10 lagi akan segera turun, jadi dengan kita bertujuh, membunuh Zuxi akan menjadi lebih mudah. Namun, Zuk tidak bisa dibunuh sekarang. Sosok itu merenung sejenak dan berkata, kamu sudah terlalu lama berada di antara para kultivator dan lupa asal-muasalmu. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimmu ke negara Suzaku? Mata Yun Kuezi berbinar dan dia mencibir. Leluhur pertama, aku akan memberitahumu sekali lagi, jangan meremehkan Zuxi. Zuxi memiliki kristal planet kultivasi. Meski telah disegel oleh Suzaku generasi kedua, setiap Suzaku selama puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk membuka segel tersebut. Suzaku sebelumnya bahkan menemukan titik lemahnya. Dengan pemahaman saya tentang Suzaku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet kultivasi sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultivator di planet ini. Pada saat bencana besar terjadi, aliansi kultivasi pasti akan mengirim orang untuk menangani hal ini.
Apakah menurut Anda klan abadi yang terbengkalai dapat menangani aliansi kultivasi? Sosok itu tetap diam. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencanaku, kita bisa membina seorang kultivator untuk menjadi Suzaku berikutnya dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi yang terbengkalai untuk terus ada. Ini adalah metode terbaik. Namun, leluhurnya terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan kalian semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yun Kuei-zi sangat murung. Bahkan identitasku terpaksa diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota klan abadi yang terbengkalai. Menurutku, itu tidak ada gunanya. Yun Kuei-zi perlahan berkata, leluhur pertama, jika Anda ingin klan kita bertahan lama, kita harus mendapatkan kristal planet kultivasi dan mengizinkan salah satu orang yang saya pilih untuk menjadi Suzaku berikutnya sehingga kita secara tidak langsung dapat mengendalikan semua kultivator di sana. Planet. Saya telah memilih 4 kandidat dan hanya memerlukan beberapa dekade agar rencana saya dapat terwujud. Skema yang telah aku rencanakan selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh kalian. 2 penerus yang dipilih Zhu Zi adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng telah mempelajari taktik Suzaku, jadi saya yakin dia adalah tubuh yang telah disiapkan Suzaku saat ini untuk dimiliki. Setiap generasi Suzaku telah mencoba menemukan cara menggunakan kerasukan untuk memperpanjang umur mereka, dan saya yakin Suzaku ini telah menemukan caranya. Inilah sebabnya saya menemukan kandidat kedua saya, Zixin. Jika Zhu Zi berhasil menguasainya, dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika aku salah dan Zhu Zi benar-benar telah mempersiapkan Qian Feng untuk menjadi Suzaku berikutnya, ketika dia menjadi Suzaku berikutnya, dia akan tetap dikendalikan oleh Zixin. Orang ketiga yang saya pilih adalah Zhou Wutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau. Karena klan naga hijau membantu kami dalam perang sejak lama, saya memilih dia sebagai salah satu kandidat. Itu sebabnya saya pergi ke aliansi 4 sekte dan dialah yang telah saya persiapkan untuk menghadapi Liu Mei. Namun, yang menarik adalah ketika saya berada di aliansi 4 sekte, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari dirinya, namun ia mampu memahami ranah hidup dan mati. Di tengah situasi yang panas, saya secara spontan menjadikannya kandidat keempat. Saya awalnya tidak terlalu memperhatikan orang ini, tapi perkembangannya kemudian sangat mengejutkan saya. Di alam surgawi, dia meraih lengan kupu-kupu merah. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Zhu Zi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia dan terkadang bahkan saya tidak dapat memahaminya. Jadi, pada akhirnya, aku memilih dia sebagai kandidat utama untuk rencanaku. Bahkan sekarang dia masih menjadi kandidat utama. Dan juga komponen terpenting dari rencanaku. Sosok itu merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap Yun Kuei-zi dengan dingin dan berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yun Kuei-zi serius dan dia berkata, saya tidak tahu seberapa besar pengaruh cultivation planet kristal terhadap klan abadi yang terbengkalai. Jika memang berpengaruh, maka semua anggota klan yang lahir sejak kultivator mengambil alih akan mati, termasuk Anda dan saya. Apakah penjelasan ini cukup? Sosok itu merenung lagi. Lalu dia menghela nafas dan berkata, siapa kandidat pertama yang kamu pilih? Yun Kuei-zi tersenyum tipis. Saat pembawa pesan telah menyelesaikan tugasnya dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Zhu Zi waktu 3 bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan cultivation planet kristal. Saya tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak akan memberi kesempatan pada Zhu Zi. Di luar barisan transfer ke Chu, Wang Lin menatap pria kekar yang melepas topi jeraminya. Meski hati Wang Lin sedikit bergetar, hal itu tidak terlihat di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, saudara Zhou. Pria kekar itu meletakkan topi jeraminya ke samping, menamparkan tas pegangannya, dan mengeluarkan meja dengan cangkir di atasnya. Dia berkata, saudara Wang, saya ingin sedikit anggur. Apakah kamu masih memiliki anggur dari masa lalu? Mata Wang Lin sedikit berbinar saat dia melihat topi jerami itu. Dia menamparkan tasnya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Saat dia melihat anggur, gambaran dan Niu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya memiliki kurang dari 10 botol anggur dan Niu yang tersisa. Dia meletakkan anggur di atas meja, duduk, menuangkan secangkir, dan meminum semuanya sekaligus. Zhou Wutai tersenyum nakal sambil mengambil anggur, menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya,
lalu dia berkata, anggurnya masih sama seperti sebelumnya dan orangnya masih sama seperti sebelumnya, tapi milik kita hati benar-benar berbeda sekarang. Meski settingnya sama seperti sebelumnya, kami berdua telah berubah. Wang Lin merenung. Dia memegang cangkir itu dan tidak berbicara. Saudara Wang, apakah kamu tidak penasaran mengapa saya tidak mati? Aku masih ingat saat kamu mengambil Rain Cauldron dariku. Zhou Wutai memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Wang Lin dengan tenang berkata, daripada kupu-kupu merah mendapatkannya dengan harga murah, saya mengambilnya. Namun, meskipun saya tidak melakukannya, saya yakin saudara Zhou punya rencana lain. Zhou Wutai tertawa. Dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, mari kita tidak membicarakan masa lalu lagi. Ketenaran saudara Wang di planet Suzaku sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir. Untuk ini, aku menawarkanmu secangkir. Dengan senyuman di wajahnya, Wang Lin menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan menenggak semuanya. Mata Zhou Wutai berbinar dan dia berkata, saudara Wang, saya menawarkan Anda cangkir kedua sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh Li Yuanfei dan menyegel Sue Yue. Dengan itu, dia meminum cangkirnya. Setelah dua cangkir tiba-tiba terjadi keheningan di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, Zhou Wutai melihat ke kejauhan dan berkata, Wang Lin, senior ingin kamu mencarinya. Agar dia mengajarimu cara menggunakan topi Yun Kue. Setelah melihat Zhou Wutai datang dengan topi jerami, dia sudah tahu bahwa Zhou Wutai ada hubungannya dengan Yun Kue Zi. Dari apa yang dia pelajari, topi jerami bukanlah sesuatu yang Yun Kue Zi akan berikan begitu saja. Wang Lin segera mengerti mengapa Zhou Wutai tidak mati setelah melihat topi jerami itu. Wang Lin dengan tenang berkata, katakan pada Yun Kue Zi aku tidak akan pergi mencarinya. Zhou Wutai mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, saudara Wang, Anda dan saya sama-sama pion dalam permainannya. Senior memberikan topi jerami ini kepada orang lain. Kamu harus mengenalnya, namanya Zixin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Zhou Wutai menggelengkan kepalanya, lalu dia berdiri dan mengambil anggur. Dia tampak sedikit tertekan ketika berkata, saudara Wang, bagaimana kalau memberiku sebotol anggur setengah penuh ini?